Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Pernahkah kalian membayangkan pulang kerja tengah malam dengan tubuh lelah demi membantu karir suami? Tapi saat membuka pintu rumah, justru melihat suami sedang bermesraan dengan wanita lain? Dan yang lebih menyakitkan, bukannya merasa bersalah, suami kalian malah berkata, "Sujud dan minta maaf kepada Tuan Putri baruku." Sakit sekali rasanya, bukan? Itulah yang dialami oleh Nisa. Hatinya hancur berkeping-keping malam itu. Tapi tunggu dulu, jangan emosi dulu sahabatku. Karena karma itu nyata dan datangnya sangat cepat. Hanya dalam waktu 20 menit, keadaan berbalik 180 derajat. Siapa sangka, mereka yang tadinya sombong, akhirnya malah bersujud memohon ampun di kaki Nisa. Kisah ini bukan sekadar tentang perselingkuhan, tapi sebuah pelajaran hidup yang sangat bermakna, bahwa rezeki seorang suami, sejatinya adalah titipan Tuhan melalui doa dan keringat istrinya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kisah yang penuh kejutan ini, yuk dukung channel ini agar terus semangat berkarya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan seperti biasa, saya ingin menyapa sahabat cerita Momo dimanapun kalian berada. Coba absen dulu di kolom komentar di bawah ya. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Saya ingin tahu, ada siapa saja yang siap menemani perjuangan Nisa hari ini. Sudah komen? Oke, kalau sudah siap, atur posisi duduk kalian, tarik napas panjang, dan mari kita masuk ke kisahnya. Suara detak jam dinding di ruangan kantor yang luas itu terdengar begitu nyaring, seolah berlomba dengan detak jantungku yang kian memburu. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 12 malam, menandakan pergantian hari telah tiba. Namun, di sini aku masih terpaku, duduk di kursi kerjaku yang mulai terasa keras dan tidak nyaman. Punggungku rasanya seperti akan patah. Leherku kaku karena terlalu lama menunduk menatap layar laptop yang menyilaukan mata. Di lantai 25 gedung pencakar langit ini, hanya ruangan akulah yang lampunya masih menyala terang. Menjadi satu-satunya titik kehidupan di tengah kesunyian kantor yang gelap gulita. Namaku Nisa. Bagi orang luar, mungkin aku terlihat seperti wanita karir yang ambisius, atau mungkin sekadar istri yang terlalu berbakti. Tapi malam ini, aku hanyalah seorang wanita yang kelelahan setengah mati. Jari jemariku menari lincah di atas keyboard, menyelesaikan halaman terakhir dari proposal tender proyek Grand Wisma, yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ini bukan tugasku semata, tapi ini adalah ambisi terbesar suamiku, Arya. Sedikit lagi, Nisa. Sedikit lagi, gumamku pada diri sendiri, mencoba menyemangati tubuh yang sudah meronta minta diistirahatkan. Mataku terasa panas, perih karena menahan kantuk yang luar biasa. Namun, bayangan wajah Arya yang tersenyum bangga jika proyek ini berhasil didapatkan, menjadi satu-satunya bahan bakar yang membuatku tetap terjaga. Tiba-tiba, ponsel di atas meja bergetar hebat, memecah keheningan malam yang sunyi. Nama, Mas Arya suamiku, tertera di layar. Aku menghela napas panjang sebelum menggeser tombol hijau, berusaha mengatur suara agar terdengar segar dan tidak menyeratkan kelelahan. "Halo, Mas," sapaku lembut. "Halo, Nis, kamu masih di kantor, kan?" Suara Arya terdengar di ujung sana, tanpa basa-basi, tanpa salam, dan yang paling menyakitkan, tanpa pertanyaan, "Bagaimana kabarmu?" atau "Sudah makan belum?" Nada bicaranya terdengar mendesak dan penuh tuntutan. "Iya, Mas. Ini aku lagi finishing bagian analisis keuangannya. Tinggal print dan jilid saja," jawabku sambil memijat pelipis yang berdenyut nyeri. "Baguslah. Ingat ya, Nis, jangan sampai ada satu angka pun yang salah. Besok pagi Pak Dharma akan datang jam 8 teng. Kalau sampai proposal itu belum ada di mejaku sebelum beliau datang, habis kita. Kamu tahu sendiri kan, Pak Dharma itu investor paling cerewet? Ini kesempatan emas aku buat naik level, Nis. Jangan bikin aku malu," cecar Arya dengan nada yang sedikit tinggi. Hatiku mencelos mendengar ucapan itu. Bukan ucapan terima kasih atau kalimat, "Hati-hati pulangnya," yang kudengar, melainkan ancaman terselubung tentang kegagalan. Padahal, Arya tahu betul bahwa akulah otak di balik semua keberhasilan perusahaannya selama 2 tahun terakhir. Dia yang tampil di depan sebagai direktur utama yang gagah dan berwibawa, tapi akulah yang begadang tiap malam menyusun strategi, membereskan laporan keuangan yang berantakan, dan melobi klien-klien sulit. "Tenang saja, Mas. Semuanya sudah aku periksa 3 kali.
Kamu tinggal presentasi saja besok dengan percaya diri. Pak Dharma pasti suka dengan konsep yang aku buat. Kataku menenangkan, meski hatiku terasa getir. Ya sudah. Cepat selesaikan dan pulang. Jangan keluyuran kemana-mana. Aku tidur duluan, ngantuk banget nungguin kabar dari kamu, ucap Arya datar, lalu sambungan telepon terputus begitu saja. Tuh. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap dengan pandangan nanar. Aku tidur duluan, katanya. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku. Sementara aku di sini bertarung dengan angka dan data demi nama baiknya, dia bisa tidur nyenyak di rumah kami yang nyaman. Rumah yang cicilannya pun sebagian besar dibayar menggunakan bonus tahunanku. Kadang aku bertanya-tanya, apakah Arya benar-benar mencintaiku, atau dia hanya mencintai kemudahan yang kuberikan dalam hidupnya? Aku menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha mengusir pikiran negatif itu. Nggak boleh suzon. Nisa, Mas Arya suami kamu. Wajar kalau istri membantu suami, bisikku dalam hati, mencoba menanamkan kesabaran seluas samudera. Aku kembali fokus pada layar laptop. 15 menit kemudian, printer laser di sudut ruangan mulai bekerja, memuntahkan lembaran-lembaran kertas hangat berisi masa depan perusahaan Arya. Dengan telaten, aku menyusun kertas-kertas itu, menjilidnya dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam map kulit berwarna hitam yang elegan. Selesai. Sebuah mahakarya yang akan membuat Arya dipuji setinggi langit besok pagi. Aku membereskan meja kerja, mematikan komputer, dan menyambar tas tanganku. Langkahku gontai saat berjalan menuju lift. Lorong kantor yang sepi terasa mencekam, tapi rasa lelah membuatku tidak peduli lagi pada rasa takut. Aku hanya ingin pulang. Aku ingin kasur empuku. Aku ingin pelukan hangat Arya, jika dia mau terbangun sebentar untuk menyambutku. Di lobi gedung, Pak Asep, satpam yang berjaga malam, tersenyum ramah melihatku. Lembur lagi, Bu Nisa? Wah, jam segini baru pulang. Hati-hati di jalannya, Bu. Jalanan sepi, banyak begal. Iya, Pak Asep. Terima kasih. Doakan aman ya, balasku sambil memaksakan senyum. Pak Asep bahkan lebih perhatian daripada suamiku sendiri malam ini. Miris. Aku melajukan mobil membelah jalanan ibu kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalanan berpendar kuning, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah mengiringi kesepianku. Hujan gerimis mulai turun, membuat kaca depan mobilku basah oleh titik-titik air. Suasana malam ini entah kenapa terasa begitu melankolis. Pikiranku melayang ke masa lalu, saat aku dan Arya baru menikah 5 tahun yang lalu. Dulu, Arya bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seorang staf pemasaran biasa dengan gaji pas-pasan. Aku, yang saat itu sudah memiliki posisi cukup baik di perusahaan multinasional, memilih menerimanya apa adanya. Ibu sempat menentang. Kamu yakin, Nisa? Dia laki-laki yang ambisinya besar tapi usahanya kurang, kata ibu dulu. Tapi aku membela Arya mati-matian. Aku percaya cinta bisa mengubah segalanya. Aku menggunakan tabunganku untuk modal usaha Arya, menggunakan koneksiku untuk memberinya jalan, dan menggunakan otakku untuk menyelesaikan masalah bisnisnya. Dan sekarang, setelah dia sukses, setelah dia dipanggil, Pak Bos, oleh banyak orang, apakah dia masih Arya yang sama? Arya yang dulu selalu membawakan martabak manis saat apel ke rumah kosku? Entahlah, akhir-akhir ini dia berubah. Dia menjadi lebih dingin, lebih sering marah-marah tanpa alasan jelas, dan selalu menuntut kesempurnaan. Mungkin itu harga sebuah kesuksesan. Pikirku menghibur diri. Mobilku berbelok memasuki kompleks perumahan elit tempat kami tinggal. Rumah-rumah gedongan berjajar rapi dengan pagar-pagar tinggi yang tertutup rapat. Aku memperlambat laju kendaraan saat mendekati rumah bernomor B12. Itu rumah kami. Rumah hasil keringatku dan Arya. Meski sertifikatnya atas nama Arya karena dia bersikeras sebagai kepala keluarga harus punya wibawa. Aku tidak pernah mempermasalahkan harta. Bagiku kebersamaan adalah yang utama. Saat pagar otomatis terbuka, aku mengernyitkan dahi. Di garasi, selain mobil SUV milik Arya, ada sebuah mobil sedan merah menyala yang asing. Mobil siapa ini? Tidak mungkin Pak Dharma atau rekan bisnis Arya bertamu jam 1 pagi begini. Perasaanku mulai tidak enak. Jantungku yang tadi sudah tenang, kini kembali berdegup kencang. Kali ini bukan karena deadline pekerjaan, tapi karena firasat buruk yang tiba-tiba menyergap. Aku memarkirkan mobilku di samping mobil sedan merah itu. Saat aku turun, aku melihat plat nomornya. Plat cantik. B1 Alfa.
Siapa pemiliknya? Apakah Arya punya kerabat yang menginap? Tapi Arya anak tunggal, dan orang tua Arya, ibu dan bapak mertuaku, tinggal di luar kota dan tidak mungkin datang mendadak tanpa kabar. Lagi pula, ibu mertua selalu meneleponku jika ingin berkunjung. Dengan langkah ragu, aku berjalan menuju pintu utama. Kunci rumahku buka perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara gaduh. Begitu pintu terbuka, aroma parfum wanita yang sangat menyengat langsung menusuk hidungku. Ini bukan parfumku. Aku biasa memakai wewangian lembut aroma vanila atau melati, sedangkan ini aroma musk yang tajam dan menggoda. Lampu ruang tamu menyala remang-remang. Aku melangkah masuk, melepas sepatu kerjaku yang menyiksa. "Mas Arya?" panggilku pelan, berharap dia ada di kamar tidur. Namun, mataku tertuju pada pemandangan di ruang tengah yang terhubung langsung dengan ruang tamu. Di sana, di atas karpet bulu tebal yang baru kubeli bulan lalu, terdapat beberapa koper besar berwarna merah muda dan emas. Koper-koper itu terlihat mahal dan menumpuk begitu saja, seolah pemiliknya baru saja tiba dan berniat tinggal lama. Dan di sofa kulit panjang tempat biasa aku dan Arya menonton TV, aku melihat siluet dua orang. Dadaku sesak seketika. Langkahku terhenti. Rasa lelah yang tadi mendera seluruh tubuhku seakan lenyap, digantikan oleh aliran darah panas yang naik ke ubun-ubun. Aku melihat suamiku, Arya, pria yang baru saja meneleponku dengan nada ketus menyuruhku cepat selesaikan pekerjaan, sedang duduk bersandar santai. Dia mengenakan piyama sutra yang dulu kuhadiahkan saat ulang tahunnya. Tapi dia tidak sendiri. Di pangkuannya, ya Tuhan, di pangkuannya ada seorang wanita berambut panjang, mengenakan lingerie merah yang sangat minim, sedang tertawa manja sambil menyuapkan potongan buah anggur ke mulut Arya. Tangan Arya melingkar posesif di pinggang wanita itu, wajahnya terlihat begitu bahagia, senyum yang sudah lama tidak ia berikan padaku. Duniaku seakan berhenti berputar. Map hitam berisi proposal miliaran rupiah di tanganku terjatuh ke lantai, menimbulkan bunyi, gebuk, yang cukup keras di tengah keheningan malam itu. Suara jatuhnya map itu membuat mereka berdua tersentak. Arya menoleh, dan wanita itu menghentikan tawanya. Mata kami bertemu. Aku berdiri mematung di ambang pintu dengan seragam kerja yang kusut dan wajah lelah tanpa makeup. Sementara di depanku, suamiku sedang memeluk wanita lain yang terlihat segar, cantik, dan penuh kemenangan. Ini bukan sekadar tamu. Ini bukan sekadar rekan kerja. Firasat seorang istri tidak pernah salah. "Mas." Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Namun, reaksi Arya sungguh di luar dugaan. Bukannya kaget, panik, atau mendorong wanita itu menjauh, dia justru menatapku dengan sorot mata yang dingin dan meremehkan. Perlahan, senyum sinis tersungging di bibirnya. Dia tidak melepaskan pelukannya pada wanita itu, malah semakin mempereratnya, seolah ingin menunjukkan padaku siapa yang lebih berharga baginya saat ini. "Oh, sudah pulang. Bu Direktur sibuk?" sapa Arya dengan nada mengejek yang sangat menyakitkan. "Baguslah kalau kamu sudah lihat sendiri. Jadi aku nggak perlu repot-repot menjelaskan panjang lebar besok pagi." Wanita di pangkuannya menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik, lalu berbisik manja pada Arya, "Mas, ini pembantumu yang kamu ceritakan itu? Kok gayanya sok banget sih pakai baju kantoran?" Arya tertawa renyah. "Bukan pembantu, sayang. Dia ini, mesin uang, yang Mas ceritakan. Tapi sepertinya mesinnya sudah mulai rusak dan membosankan." Air mataku menetes tanpa permisi. Kakiku gemetar hebat. Rasa sakit yang menghujam dada ini jauh lebih menyakitkan daripada lelah lembur semalaman. Aku baru saja pulang membawa masa depan untuknya, tapi dia menyambutku dengan pengkhianatan yang paling keji. Malam ini, di rumahku sendiri, aku merasa seperti orang asing yang tak diinginkan. Dan mimpi buruk itu baru saja dimulai. Aku membungkuk perlahan, memungut map hitam berisi proposal yang tadi terjatuh. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh permukaan kulit map itu. Di dalamnya ada masa depan Arya, ada jeripayahku yang kulakukan tanpa tidur. Tapi di hadapanku sekarang, masa depanku sendiri sedang dihancurkan berkeping-keping oleh pria yang kubantu mati-matian. Aku meletakkan map itu di atas meja kaca dengan hati-hati, berusaha menahan gejolak amarah yang siap meledak kapan saja. "Siapa perempuan ini, Mas?" tanyaku. Suaraku terdengar serak, namun aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Aku tidak ingin terlihat menyedihkan di depan mereka, terutama di depan wanita yang menatapku dengan sorot mata merendahkan itu. Arya mengelus rambut wanita itu dengan lembut, sebuah gestur yang dulu selalu ia lakukan padaku saat kami baru menikah.
Kini, tangan itu membelai wanita lain di rumahku, di depan mataku sendiri. Kenalkan, Nis. Ini Riva, jawab Arya santai, seolah sedang memperkenalkan teman lama. Dia wanita yang mengerti aku. Dia tidak gila kerja sepertimu, dia bisa memanjakan aku, dan yang paling penting, dia jauh lebih menarik daripada kamu yang sekarang. Riva terkikik geli mendengar pujian itu. Dia bangkit dari pangkuan Arya, membenarkan tali lingerie-nya yang melorot, lalu berjalan mendekatiku. Aroma parfumnya semakin menyengat, membuat perutku mual. Dia mengelilingiku perlahan, menatapku dari atas ke bawah seperti sedang menilai barang dagangan di pasar loak. Jadi ini Nisa? Riva mendecih pelan. Ya ampun, Mas Arya nggak bohong ya. Kamu persis seperti ibu-ibu yang kurang perawatan. Lihat kantung matamu itu, hitam sekali. Kulitmu juga kusam. Pantas saja Mas Arya bosan pulang ke rumah. Kalau yang menyambut modelnya begini, laki-laki mana yang betah? Darahku mendidih. Ingin rasanya ku tampar mulut wanita ini. Tapi aku menahan diri. Aku menatap Arya tajam, menuntut penjelasan lebih lanjut. Mas, apa maksud semua ini? Kenapa ada koper-koper itu di sini? Kenapa dia memakai baju tidur di ruang tamu kita? Arya menyandarkan punggungnya di sofa, mengangkat kakinya ke atas meja, tepat di sebelah map proposal yang baru kuletakkan. Sikapnya begitu angkuh, seolah dia adalah raja dan aku hanyalah rakyat jelata yang sedang mengganggu waktu istirahatnya. Mulai malam ini, Riva tinggal di sini, ucap Arya datar, namun kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pukulan fisik. Apa? Aku ternganga tak percaya. Kamu gila. Mas, ini rumah kita. Kamu bawa selingkuhanmu tinggal di sini saat aku masih berstatus istrimu yang sah. Rumah kita? Arya tertawa mengejek. Koreksi sedikit, Nis. Ini rumahku. Sertifikatnya atas namaku, Arya Pratama. Kamu lupa? Jadi, terserah aku mau bawa siapapun masuk ke istanaku ini. Kamu tidak punya hak untuk melarang. Kata-kata itu menohok ulu hatiku. Ya, bodohnya aku. Dulu, saat membeli rumah ini, aku yang membayar uang muka 70% dari tabunganku. Aku juga yang membayar cicilan bulanannya lewat transfer ke rekening Arya, agar dia yang membayarkannya ke bank. Semua itu kulakukan demi menjaga harga diri Arya sebagai suami, agar dia merasa memiliki andil besar. Siapa sangka, kebaikan dan kepercayaanku itu kini menjadi senjata makan tuan. Dia menggunakan sertifikat itu untuk mengusirku secara halus dan memasukkan wanita lain. Mas, aku baru saja pulang lembur mengerjakan proyekmu, kataku lirih, menunjuk map hitam di meja. Aku berjuang di luar sana supaya kamu bisa dapat tender besok. Supaya perusahaanmu selamat. Dan ini balasanmu? Kamu selingkuh dan membawanya ke rumah. Arya melirik map itu sekilas, lalu mendengus meremehkan. Halah, jangan lebay deh, Nis. Itu memang tugasmu sebagai istri yang berbakti. Membantu suami itu ladang pahala. Jangan diungkit-ungkit terus. Nanti pahalamu hilang loh. Lagi pula, kamu kan pintar, lulusan terbaik, masa bikin proposal saja merasa paling berjasa sedunia? Riva beda sama kamu. Dia nggak perlu pamer kepintaran buat bikin aku senang. Cukup dengan ada di sampingku, dia sudah bikin aku merasa jadi laki-laki seutuhnya. Riva kembali duduk di samping Arya, merangkul lengan suamiku dengan manja. Dengarkan, Mbak Nisa, Mas Arya itu butuh pelayanan, bukan cuma tumpukan kertas. Lagian ya, koper-koperku itu isinya baju-baju branded. Lemari di kamar utama kayaknya sempit kalau harus bagi dua sama baju-baju kerjamu yang membosankan itu. Mas, gimana kalau baju-baju dia dikeluarin aja? Biar bajuku bisa masuk semua. Ide bagus, sayang, sahut Arya cepat, membuat mataku terbelalak. Nis, besok kosongkan lemari di kamar utama. Kamu pindah ke kamar tamu di bawah saja. Atau kalau kamu mau tidur di kamar pembantu juga boleh, toh Mbok Darmi lagi pulang kampung kan? Kosong tuh kamarnya. Air mataku yang tadi sempat tertahan kini tumpah lagi. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang luar biasa. Dia mengusirku dari kamar kami, kamar yang kami hias bersama, saksi bisu pernikahan kami selama 5 tahun. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas, desisku tajam. Kamu lupa siapa yang memodali usahamu dari nol? Kamu lupa siapa yang melobi Pak Dharma sampai dia mau investasi di perusahaanmu? Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa, Arya. Diam, bentak Arya tiba-tiba. Wajahnya memerah padam.
Dia berdiri dan menunjuk wajahku. Jangan pernah kamu merasa lebih hebat dari suami. Itu sifat wanita pembangkang. Aku sukses karena aku hebat, karena aku punya visi. Kamu cuma bantu sedikit saja sudah sombongnya minta ampun. Kalau kamu memang istri yang baik, kamu harusnya terima kalau suamimu mau nikah lagi. Laki-laki sukses itu wajar punya lebih dari satu wanita. Betul banget, Mas, timpal Rifa, mengompori suasana. Mbak Nisa ini kayaknya nggak ngerti agama ya? Harusnya Mbak Nisa bersyukur masih dibolehin tinggal di sini. Coba kalau dicerai, mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Rifa tertawa renyah, tawa yang terdengar seperti suara kuntilanak di telingaku malam ini. Dia kemudian berdiri, berjalan menuju koper-kopernya. Dengan santai, dia membuka salah satu koper, mengeluarkan sebuah gaun malam berbahan sutra merah. Oh iya, Mbak Nisa, kata Rifa sambil memutar-mutar gaun itu di depan tubuhnya. Mulai besok, aku yang pegang kendali di rumah ini ya. Aku nggak suka masakan pedas, jadi jangan masak yang aneh-aneh. Terus, aku lihat di garasi ada mobil kantormu yang bagus itu. Besok aku mau pakai buat shopping sama teman-temanku. Mobil sedan merahku sempit, nggak muat banyak belanjaan. Kamu naik ojek online aja ya ke kantor. Hitung-hitung olahraga biar badanmu nggak melar. Aku mengepal tanganku kuat-kuat hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakitnya sedikit membantuku untuk tetap sadar. Mereka benar-benar menguji kesabaranku. Arya hanya diam saja mendengar permintaan tidak masuk akal Rifa, seolah merestui istrinya diperlakukan seperti pembantu dan supir oleh gundiknya. Mas Arya setujukan aku pakai mobilnya? Tanya Rifa manja. Pakai saja, sayang. Apa sih yang nggak buat tuan putriku? Jawab Arya tanpa ragu. Nisa kan wanita kuat, wanita mandiri. Naik bus atau ojek juga dia pasti bisa. Iya kan, Nis? Arya menatapku dengan senyum miring yang penuh provokasi. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku yang sesak. Marah sekarang percuma. Menangis histeris juga tidak akan mengubah hati Arya yang sudah membatu. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku akan memohon-mohon agar tidak diceraikan. Mereka pikir aku tidak punya tempat tujuan. Aku menatap jam dinding. Pukul 1 dini hari lewat 15 menit. Baik, ucapku dingin. Satu kata itu membuat tawa Rifa terhenti sejenak. Arya pun menaikkan alisnya, mungkin heran kenapa aku tidak mengamuk. Baik apa? Tanya Arya curiga. Baik kalau itu mau kalian, jawabku sambil menatap mereka berdua bergantian. Mataku kini kering, tidak ada lagi air mata. Nikmati malam kemenangan kalian. Nikmati hayalan kalian tentang rumah ini, tentang mobil itu, dan tentang kesuksesan yang kalian banggakan. Aku tidak beranjak ke kamar tamu, apalagi kamar pembantu seperti perintah Arya. Aku justru berjalan menuju sofa single di sudut ruangan, duduk dengan tenang di sana, dan kembali mengambil ponselku. Loh, kok malah duduk di situ? Sana bereskan barang-barangmu. Seru Rifa kesal. Aku mau istirahat sama Mas Arya. Risih tahu ada orang asing nontonin kita. Tunggu sebentar, kataku tenang. Sangat tenang sampai Arya terlihat mulai gelisah. Kalian tadi bilang ini rumah Arya, kan? Dan kalian bilang aku cuma numpang? Oke, aku terima. Tapi sebelum aku pergi dari istanamu ini, ada beberapa hal kecil yang harus kita luruskan malam ini juga. Hal apa lagi sih? Arya membentak, mulai tidak sabar. Jangan cari-cari alasan buat nunda pindahan kamar, Nis. Bukan alasan, Mas. Jawabku sambil membuka kunci layar ponselku. Cahaya layar ponsel menerangi wajahku yang lelah namun kini penuh tekad. Aku cuma mau memastikan, Tuan Putri barumu ini tahu apa yang sebenarnya dia dapatkan. Jangan sampai dia menyesal karena ternyata pangeran yang dia pilih hanyalah katak dalam tempurung. Arya terdiam. Kalimatku barusan menyentil egonya. Sementara Rifa menatapku dengan pandangan bingung bercampur marah. Suasana di ruang tamu yang tadinya penuh ejekan, kini berubah menjadi tegang. Keheningan yang mencekam mulai merayap, seolah menjadi pertanda badai besar yang akan segera datang menghantam kesombongan mereka. Jangan main teka-teki, Nisa. Apa yang mau kamu luruskan? Kamu pikir aku takut dengan gertakan istrimu yang sudah kedaluarsa ini? Arya mendengus kasar, wajahnya menampakkan ketidaksukaan yang mendalam melihatku masih duduk tenang di sofa tunggal itu. Baginya, ketenanganku adalah sebuah pembangkangan. Dia terbiasa melihatku sibuk, terburu-buru, atau mengalah.
Melihatku diam dan menatapnya lurus-lurus membuat egonya terusik. Rifa ikut memanaskan suasana. Dia mengibaskan rambut panjangnya dengan angkuh, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Arya. Mas, usir saja dia keluar sekarang. Aku mual lihat mukanya yang sok misterius itu. Katanya mau pindah ke kamar pembantu? Kok masih diam saja? Jangan-jangan dia berharap kamu berubah pikirannya, Mas? Arya menunduk menatap Rifa. Tatapannya melembut seketika, kontras sekali dengan saat ia melihatku. Tenang, sayang. Dia tidak akan bisa mengubah keputusanku. Di rumah ini, titahku adalah hukum. Arya kemudian kembali menatapku, kali ini dengan sorot mata yang penuh perintah. Dia berdiri tegak, membusungkan dadanya, mencoba mengintimidasi. Dengar baik-baik, Nisa, suara Arya menggema di ruang tamu yang hening itu. Karena kamu sudah berani menatapku seperti itu, dan karena selama ini kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sampai menelantarkan aku sebagai suamimu, hukumanmu ditambah. Aku menaikkan alis sedikit, masih tidak beranjak dari tempat dudukku. Hukuman? Ulangku pelan. Ya, hukuman, seru Arya lantang. Dia menunjuk ke arah lantai, tepat di depan kaki Rifa yang sedang duduk manis di sofa. Mulai sekarang dia, Rifa, tinggal di sini sebagai nyonya rumah yang baru. Dan kamu harus tahu posisimu. Sebelum kamu menyeret koper-koper busukmu ke kamar belakang, aku mau kamu sujud di sini. Sujud dan minta maaf kepada Tuan Putri baruku ini, karena kamu tidak becus mengurus suami. Hening. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap racun. Sujud? Dia menyuruh istri sahnya, wanita yang telah mengorbankan segalanya demi karirnya, untuk bersujud di kaki wanita simpanan yang baru dikenalnya? Permintaan itu begitu tidak masuk akal hingga aku hampir tertawa saking ironisnya. Rifa sontak tertawa kegirangan mendengar perintah Arya. Matanya berbinar licik. Dia menjulurkan kaki kanannya ke depan, memamerkan sepatu hak tinggi merahnya yang mahal. Dengar itu, Mbak Nisa, Mas Arya menyuruhmu sujud. Ayo buruan, kakiku pegal nih nunggu permintaan maafmu. Anggap saja ini perpeloncoan sebelum kamu resmi jadi, yah, semacam asisten rumah tangga di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di dada. Bukan gejolak kesedihan, melainkan rasa jijik yang semakin menebal. Aku menatap kaki Rifa, lalu pandanganku beralih ke jari manisnya. Di sana, melingkar sebuah cincin berlian dengan mata soliter yang berkilau indah tertimpa cahaya lampu ruang tamu. Sangat indah, dan sangat familiar. Cincin yang bagus, komentarku datar, mengabaikan perintah sujud Arya. Rifa langsung mengangkat tangannya, memamerkan cincin itu dengan bangga. Jari jemarinya dilentikan, membuat berlian itu semakin berkilauan. Oh, ini? Jelas bagus dong. Ini berlian asli, bukan kaca mainan kaya yang biasa kamu pakai. Mas Arya membelikannya minggu lalu sebagai tanda cintanya padaku. Harganya? Duh, kamu kerja lembur setahun juga belum tentu bisa beli ini. 50 juta rupiah, potongku cepat. Senyum Rifa sedikit luntur. Tahu dari mana harganya? Toko emas, Permata Abadi. Struk pembelian tanggal 25 bulan ini, pukul 14.30 WIB, lanjutku lagi, menyebutkan detail transaksi itu dengan lancar seolah aku sedang membaca laporan keuangan. Wajah Arya sedikit berubah, ada kepanikan yang melintas sekilas di matanya, tapi dia menutupinya dengan cepat. Kamu memata-matai aku, Nisa, bentaknya. Lancang sekali kamu memeriksa barang-barang pribadiku. Aku menggeleng pelan, lalu mengangkat ponselku yang layarnya masih menyala. Bukan memata-matai, Mas. Tapi notifikasinya masuk ke ponselku. Kamu lupa? Kartu kredit Platinum Black yang kamu pakai untuk menggesek cincin itu, kartu utamanya atas namaku. Kartu yang kamu pegang itu hanya kartu tambahan, suplementari. Jadi setiap kali kamu berlagak jadi sultan dan membelanjakan uang untuk Tuan Putri MU ini, laporannya masuk ke email dan SMS-ku detik itu juga. Hening kembali menyergap. Kali ini lebih mencekam. Wajah Rifa memerah, entah karena malu atau marah. Dia menoleh cepat ke arah Arya. Mas, katanya kamu yang belikan? Kok pakai kartu kredit dia? Arya tampak gagap sejenak. Wajahnya memerah padam karena gengsinya tercoreng di depan gundiknya. Itu cuma masalah teknis perbankan. Sayang. Limit kartuku sedang kupakai untuk investasi besar, jadi aku pakai kartu cadangan dulu. Lagi pula, yang bayar tagihannya nanti juga uangku. Uang perusahaan.
Nisa itu cuma namanya saja yang nampang di kartu. Arya berbalik menatapku dengan nyalang, mencoba menutupi rasa malunya dengan kemarahan yang lebih besar. Dia melangkah maju, mendekatiku dengan gestur mengancam. Jangan coba-coba mempermalukan aku di depan Riva dengan masalah sepele seperti kartu kredit. Kamu pikir karena kartu itu atas namamu, kamu bisa sombong? Uang yang dipakai bayar tagihannya itu hasil kerja kerasku sebagai direktur. Kerja kerasmu? Aku tersenyum tipis, senyum yang mengandung ribuan makna yang belum ia pahami. Mas, kamu bahkan tidak tahu cara menghitung cash flow perusahaanmu sendiri tanpa bantuanku. Tapi sudahlah, kita bahas itu nanti. Cukup, teriak Arya, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Urat-urat lehernya menonjol keluar. Aku tidak peduli soal kartu, soal notifikasi, atau soal ocehanmu. Yang aku pedulikan sekarang adalah harga diriku. Aku perintahkan kamu sekali lagi, Nisa. Turun dari sofa itu, berlutut, dan sujud di kaki Riva sekarang juga. Kalau kamu menolak, jangan salahkan aku kalau besok pagi surat talak langsung aku kirim ke kantormu. Ancaman itu terdengar begitu nyata. Dia mengancam akan menceraikanku demi membela ego wanita yang sedang memakai cincin dari uangku. Riva kembali mendapatkan kepercayaan dirinya setelah mendengar pembelaan Arya. Dia berdiri, berkacak pinggang di samping Arya. Tuh, dengerin, Mas Arya sudah marah besar. Mending kamu nurut deh, Mbak. Daripada jadi janda, mending jadi babu tapi masih punya suami, kan? Ayo sujud. Cium kakiku tanda kamu merestui kami. Aku menatap mereka berdua bergantian. Arya yang angkuh dan buta oleh nafsunya, serta Riva yang tamak dan tidak punya hati. Mereka pasangan yang serasi dalam kehancuran. Perlahan, aku bangkit berdiri dari sofa. Mata Arya berbinar kemenangan. Dia pikir aku akan menuruti perintah gilanya. Riva pun tersenyum lebar, sudah siap menerima penghormatan dari istri sah yang berhasil ia singkirkan. Kaki Riva dimajukan sedikit, menanti keningku menyentuh ujung sepatunya. Tapi aku tidak menunduk. Aku justru menegakkan punggungku, berdiri setegak mungkin meski tubuhku lelah. Aku merapikan blazer kerjaku, lalu mengangkat daguku tinggi-tinggi, menatap tepat ke manik mata Arya. Kenapa diam? Cepat sujud. Bentak Arya tidak sabar. Mas, panggilku dengan suara rendah namun tegas, jauh lebih berwibawa daripada teriakan-teriakannya barusan. Seorang ratu tidak pernah sujud pada sampah. Apalagi sampah yang dibungkus dengan plastik mahal hasil curian. Mata Arya terbelalak lebar. Mulut Riva menganga. Mereka terkejut dengan keberanianku yang tiba-tiba. Apa kamu bilang? Arya maju selangkah lagi, tangannya terkepal siap melayang. Kamu sebut Riva sampah? Kamu sebut aku pencuri? Jaga mulutmu, Nisa. Kamu benar-benar minta dihajar ya? Silakan kalau Mas berani main tangan. Tantangku tanpa rasa takut sedikitpun. Aku mengangkat ponselku setinggi dada, menunjukkan layar yang sudah menampilkan menu panggilan. Tapi sebelum tanganmu menyentuh wajahku, pastikan kamu siap kehilangan segalanya. Bukan cuma aku, tapi semua kemewahan yang menempel di badanmu sekarang. Kamu mengancamku? Arya tertawa sumbang, tawa yang dipaksakan. Memangnya kamu bisa apa? Tanpa aku, kamu cuma karyawan biasa. Aku ini bos. Aku punya kekuasaan. Kekuasaan? Aku terkekeh pelan, menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam. Mas, kasihan sekali kamu. Kamu hidup dalam gelembung sabun yang indah, tapi kamu lupa siapa yang meniup gelembung itu agar tetap terbang. Dan malam ini, kamu sendiri yang memegang jarum untuk memecahkannya. Riva yang merasa terhina maju mendorong bahuku pelan. Nggak usah banyak omong. Kalau nggak mau sujud, mending kamu pergi dari sini. Enek aku lihat mukamu. Mas, seret dia keluar dari ruang tamu. Aku mau suasana romantis sama kamu, bukan dengerin ceramah istri mandul kayak dia. Kata, mandul, itu meluncur begitu saja dari mulut Riva. Memang, kami belum dikaruniai anak selama 5 tahun pernikahan. Dan itu selalu menjadi senjata Arya dan keluarganya untuk menyudutkanku. Padahal hasil pemeriksaan dokter menyatakan kami berdua sehat, hanya masalah waktu dan tingkat stres. Mendengar wanita asing ini menghinaku dengan hal sensitif itu, habislah sisa kesabaranku. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai manusia yang perlu dihormati. Baik, kataku dingin. Aku mundur selangkah menjauhi mereka. Jariku menekan satu nama di daftar kontak favorit ponselku.
Nama yang sangat dihormati Arya, nama yang selama ini menjadi payung besar bagi kelangsungan hidup mewahnya. Kalian mau aku pergi? Aku akan pergi. Tapi sebelum itu, ada satu panggilan telepon yang harus aku lakukan. Anggap saja ini kado perpisahan dariku untuk Tuan Putri dan pangerannya. Mau nelpon siapa kamu? Ngadu ke ibumu? Atau ngadu ke polisi? Ejek Arya, masih merasa di atas angin. Nggak ada gunanya, Nisa. Di rumah ini aku rajanya. Aku tidak menjawab. Aku menekan tombol panggil. Terdengar nada sambung. Tut, tut. Aku menatap Arya lekat-lekat, menanti detik-detik di mana wajah sombong itu akan berubah menjadi topeng ketakutan. Halo, Pak Dharma, sapaku begitu panggilan tersambung, suaraku terdengar jelas di keheningan ruangan yang mulai terasa mencekam itu. Mendengar nama, Pak Dharma, disebut, wajah Arya seketika memucat. Tubuhnya menegang kaku. Dia tahu betul siapa pemilik nama itu. Pemilik modal terbesar perusahaannya. Orang yang paling ditakutinya. Dan orang yang baru saja kuhubungi di jam 2 pagi ini. Halo, Nisa? Ada apa menelepon jam segini? Ada masalah krusial dengan proposal besok. Suara berat dan berwibawa Pak Dharma terdengar jelas dari seberang sana, memecah kebisuan yang sempat membekukan ruang tamu rumahku. Suara itu terdengar cukup keras di telinga Arya, karena suasana ruangan begitu hening. Aku melihat jakun Arya naik turun. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini berubah pucat pasi, seputih kertas HVS yang biasa kugunakan untuk mencetak laporan keuangannya. Arya tahu betul, Pak Dharma bukan orang sembarangan. Beliau adalah pengusaha senior yang sangat memegang teguh integritas. Satu kata buruk darinya, dan nama Arya akan tamat di dunia bisnis properti Jakarta. Aku tidak langsung menjawab pertanyaan Pak Dharma. Perlahan, aku menjauhkan ponsel dari telinga, menekan tombol mute di layar, lalu menurunkannya kembali ke sisi tubuhku. Aku belum mematikan sambungan, hanya membiarkan Pak Dharma menunggu sejenak dalam keheningan saluran telepon. Tatapanku beralih pada Arya yang kini berdiri kaku seperti patung. Kenapa diam, Mas? Tanyaku dengan nada rendah, sangat tenang, namun menusuk. Tadi kamu berteriak lantang menyuruhku sujud. Tadi kamu dengan gagah berani mengusirku dari rumah ini. Kenapa sekarang wajahmu pucat begitu mendengar suara Pak Dharma? Arya menelan ludah dengan susah payah. Matanya melirik liar ke arah ponsel di tanganku, seolah benda pipi itu adalah granat yang siap meledak. Dia melangkah maju sedikit, suaranya bergetar antara marah dan takut. Jejangan gila kamu, Nisa. Matikan teleponnya. Jangan bawa-bawa urusan pekerjaan ke dalam masalah rumah tangga. Kamu mau menghancurkan reputasiku di depan investor. Reputasi? Aku tersenyum miring. Reputasi yang mana, Mas? Reputasi sebagai suami setia yang ternyata menyimpan gundik di rumahnya sendiri? Atau reputasi sebagai pengusaha sukses yang ternyata cuma boneka yang digerakkan istrinya? Jaga mulutmu, desis Arya, tangannya terangkat setengah, ingin merebut ponselku tapi ragu. Dia takut jika dia bergerak agresif, aku akan langsung bicara macam-macam pada Pak Dharma yang masih tersambung di sana. Rifa, yang sedari tadi tidak mengerti siapa itu Pak Dharma dan seberapa besar pengaruhnya, terlihat kesal karena merasa diabaikan. Dia tidak suka melihat Arya kehilangan dominasinya. Dengan langkah angkuh, Rifa mendekat dan merangkul lengan Arya, mencoba mengembalikan keberanian lelaki itu. Mas, kenapa sih kamu takut banget? Siapa sih Dharma itu? Paling cuma aki-aki bawel kan? Celetuk Rifa dengan nada meremehkan yang khas. Biarin aja dia nelpon. Paling dia cuma mau ngadu sambil nangis-nangis kayak korban sinetron. Nggak usah dipedulikan. Usir aja dia sekarang, aku udah ngantuk nih. Ucapan bodoh Rifa sepertinya sedikit memompa kembali ego Arya yang sempat kempis. Arya menegakkan badannya lagi, menepis rasa takutnya dengan kesombongan yang dipaksakan. Dia menatapku tajam, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih memegang kendali. Benar kata Rifa, ujar Arya, matanya menyipit licik. Kamu cuma menggertak, kan? Kamu nggak mungkin berani bicara yang aneh-aneh ke Pak Dharma. Kamu terlalu mencintai perusahaan itu, Nisa. Kamu yang bangun sistemnya, kamu yang merekrut karyawannya. Kamu nggak akan tega menghancurkan hasil kerjamu sendiri, hanya karena cemburu buta. Aku menggeleng pelan, menatap Arya dengan tatapan iba. Dia benar-benar tidak mengenalku. Dia pikir aku bekerja keras demi perusahaan? Tidak. Aku bekerja keras demi dia. Demi suamiku.
Dan ketika suamiku sudah tidak ada, dalam artian sosok yang kuhormati itu telah mati dan digantikan oleh pengkhianat di depanku ini, maka alasan aku mempertahankan semuanya pun ikut lenyap. Mas, panggilku lembut, nyaris seperti bisikan. Aku melangkah satu langkah mendekatinya, menatap manik matanya dalam-dalam. Sebelum aku menekan tombol unmute ini dan bicara pada Pak Dharma, aku mau tanya satu hal terakhir padamu. Tolong jawab dengan jujur, pakai hati nuranimu, kalau masih ada. Arya mendengus kasar, memalingkan muka. Cepat katakan. Jangan banyak drama. Mas yakin mau mengusirku malam ini? Mas yakin mau memilih wanita ini dan membuangku? Tanyaku. Jeda sejenak, aku melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar menahan emosi. Ingat, Mas. Rezeki seorang suami itu titipan Tuhan lewat doa dan ridho istrinya. Selama ini, pintu rezekimu terbuka lebar karena ada aku yang menjaganya, ada aku yang mendoakanmu di setiap sujudku, ada aku yang membereskan kekacauanmu tanpa kamu tahu. Kalau kamu membuang kunci pintu itu, apa kamu siap kalau pintunya tertutup selamanya? Ruangan itu hening lagi. Aku memberi kesempatan terakhir. Sebuah kesempatan pengampunan jika saja dia sadar dan meminta maaf detik ini juga. Jika dia bersujud dan mengakui kesalahannya, mungkin, hanya mungkin, aku akan mempertimbangkan untuk tidak menghancurkannya malam ini. Aku masih punya hati. Tapi Arya justru tertawa. Tawanya meledak keras, menggema memantul di dinding-dinding mewah rumah itu. Tawa yang penuh penghinaan. Astaga, Nisa, seru Arya di sela-sela tawanya. Dia menepuk-nepuk tangan Rifa, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu sedunia. Kamu ini hidup di zaman apa sih? Rezeki titipan istri? Doa istri? Hahaha. Jangan bikin aku mual dengan ceramah religiusmu yang basi itu. Arya berhenti tertawa, wajahnya berubah garang seketika. Dia menunjuk wajahku dengan telunjuknya, nyaris menyentuh hidungku. Dengar ya, wanita bodoh. Aku sukses karena aku hebat. Karena aku cerdas. Karena aku punya bakat bisnis. Kamu cuma beruntung bisa jadi istriku dan numpang hidup enak. Jangan pernah merasa jasamu besar. Tanpa kamu pun, aku tetap akan jadi Arya Pratama yang kaya raya. Rifa jauh lebih membawa keberuntungan buatku daripada kamu yang mukanya selalu kusut kayak cucian belum disetrika. Betul banget. Timpal Rifa sambil bertepuk tangan kegirangan. Laki-laki sukses itu karena usahanya sendiri, bukan karena doa istri. Mending kamu pergi deh, bawa tuh doa-doamu ke panti asuhan. Mas Arya nggak butuh. Hancur sudah. Sisa-sisa rasa kasihan dan cinta yang mungkin masih terselip di sudut hatiku, kini lenyap tak berbekas. Arya baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Dia bukan hanya mengkhianatiku secara fisik, tapi dia juga telah mengufuri nikmat yang selama ini dia dapatkan. Kesombongannya telah melampaui batas toleransi langit. Aku mengangguk pelan. Wajahku kini datar, tanpa ekspresi. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kemarahan yang meledak-ledak. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang dingin. Ketenangan seorang eksekutor yang siap menjatuhkan pedang hukumannya. Baik, ucapku singkat. Jawaban diterima. Terima kasih sudah memperjelas semuanya, Mas. Terima kasih sudah menyadarkanku bahwa aku memang memelihara benalu yang merasa dirinya pohon beringin. Apa kamu bilang? Arya melotot marah. Tanpa mempedulikan amarahnya, aku mengangkat kembali ponselku. Jariku menekan tombol layar, mematikan mode mute. Lambang mikrofon di layar kembali menyala hijau. Halo? Halo, Nisa? Kamu masih di sana? Suara Pak Dharma terdengar lagi, sedikit tidak sabar karena menunggu cukup lama. Arya tersentak. Dia baru sadar bahwa sedari tadi sambungan telepon itu tidak pernah terputus. Matanya membelalak panik, tangannya terulur ingin mencegahku bicara. Nisa, jangan. Nisa, tunggu. Serunya dengan suara tertahan, takut terdengar oleh Pak Dharma. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku mundur selangkah agar tidak terjangkau oleh tangannya. Aku menatap Arya tepat di matanya sambil mendekatkan bibirku ke ponsel. Halo, Pak Dharma. Maaf membuat Bapak menunggu, kataku dengan suara tegas, formal, dan penuh wibawa. Suara yang biasa didengar Pak Dharma saat aku mempresentasikan strategi bisnis, bukan suara istri yang sedang menangis. Ya, Nisa. Ada apa? Kenapa tadi hening sekali? Tanya Pak Dharma. Ada hal mendesak yang harus saya sampaikan malam ini juga, Pak.
Ini menyangkut integritas dan masa depan investasi Bapak di PT. Arya maju, ujarku lancar. Integritas? Nada suara Pak Dharma berubah serius. Apa maksudmu? Apa ada masalah dengan laporan keuangannya? Bukan laporan keuangannya, Pak. Jawabku sambil terus mengunci tatapan Arya yang kini gemetar ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran di dahi suamiku itu. Riva di sebelahnya tampak bingung melihat perubahan drastis pada Arya, tapi dia mulai merasakan aura bahaya yang kutebarkan. Lalu apa? Desak Pak Dharma. Aku menarik napas panjang, mempersiapkan kalimat pemungkas. Pak Dharma, Bapak pernah bilang kepada saya, bahwa Bapak berinvestasi di perusahaan ini bukan karena Arya, tapi karena Bapak percaya pada manajemen saya. Bapak percaya karena nama saya ada di sana sebagai penjamin operasional dan keuangan. Benar begitu? Tentu saja. Kamu otak di balik perusahaan itu, Nisa. Saya tahu Arya hanya pandai bicara, tapi kamulah yang bekerja. Kenapa kamu bertanya begitu? Kalimat Pak Dharma terdengar jelas, karena sengaja aku aktifkan mode loudspeaker detik itu juga. Mendengar pengakuan langsung dari investor utamanya bahwa dia dianggap hanya pandai bicara, wajah Arya merah pada menahan malu dan marah. Harga dirinya hancur seketika di depan gundiknya. Riva melongo, menatap Arya dengan tatapan tak percaya. Mas kok dia ngomong gitu? Bisik Riva. Aku tersenyum tipis pada Arya. Senyum perpisahan. Kalau begitu, saya ingin memberitahukan keputusan saya, Pak, lanjutku tegas. Mulai detik ini, jam 2.15 pagi, saya, Nisa, secara resmi mengundurkan diri dari PT. Arya maju. Saya menarik diri dari semua tanggung jawab pengelolaan, dan saya juga meminta nama saya dihapus dari semua dokumen penjamin aset perusahaan. Apa? Teriak Pak Dharma di ujung telepon, kaget bukan main. Nisa, kamu tidak main-main kan? Kalau kamu mundur, siapa yang mengurus proyek Grand Wisma? Siapa yang mengelola cash flow? Arya tidak akan sanggup. Itu bukan urusan saya lagi, Pak, potongku dingin. Dan satu hal lagi, Pak. Aset-aset yang Bapak berikan sebagai fasilitas untuk direktur utama, termasuk rumah di Jalan Anggrek B12 dan mobil-mobil operasional, semuanya terikat dengan kontrak kerja saya sebagai Chief Operating Officer. Bukan? Karena saya mundur, maka aku menggantung kalimatku, membiarkan Arya mencerna kengerian dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam, lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Aku baru saja menarik karpet di bawah kaki mereka, dan mereka belum sadar seberapa dalam jurang yang ada di bawahnya. Maka, sesuai klausul nomor 45 dalam perjanjian kerjasama kita, jika key person, dalam hal ini saya, mengundurkan diri, maka seluruh fasilitas aset bergerak dan tidak bergerak yang diatasnamakan perusahaan wajib dikembalikan atau diambil alih oleh investor dalam waktu 1x24 jam. Benar begitu kan, Pak? Kalimatku meluncur mulus, setajam pedang samurai yang menebas leher tanpa rasa sakit namun mematikan. Di ujung telepon, hening sejenak. Lalu terdengar suara helaan napas berat Pak Dharma. Benar, Nisa. Itu klausul perlindungan aset saya. Saya memasukkannya karena saya tahu risiko berbisnis dengan Arya tanpa pengawasanmu. Jadi, kamu benar-benar serius? Kamu mau saya mengaktifkan klausul itu sekarang juga? Di pagi buta ini? Sangat serius, Pak. Jawabku tegas, mataku tak lepas dari wajah Arya yang kini pucat pasi seolah darahnya tersedot habis. Saya sudah tidak memiliki hubungan visi dan misi dengan direktur utama Bapak. Silakan Bapak tarik semua saham, bekukan rekening operasional, dan amankan aset Bapak. Saya tidak mau ikut terseret jika ada audit forensik di kemudian hari. Nisa, berhenti. Matikan teleponnya. Arya akhirnya meledak. Rasa takutnya berubah menjadi kepanikan brutal. Dia menerjang maju, mencoba merampas ponsel dari tanganku. Namun, aku sudah siap. Aku berkelit ke samping dengan gesit, membuat Arya menubruk angin dan hampir terjerembab menabrak meja kaca. Pak Dharma. Pak, dengarkan saya. Arya berteriak ke arah ponsel yang masih kugenggam erat, suaranya terdengar putus asa dan pecah. Nisa ini sedang emosi. Dia lagi haid. Pak, dia cemburu buta urusan rumah tangga. Jangan dengarkan omong kosongnya. Perusahaan baik-baik saja. Proyek besok aman. Cukup, Arya. Bentakan Pak Dharma dari loudspeaker menggelegar, membuat Arya terdiam seketika, tubuhnya gemetar. Kamu pikir saya orang bodoh?
suara Pak Dharma terdengar dingin dan menakutkan. Saya sudah berbisnis puluhan tahun. Saya tahu mana karyawan yang bekerja dan mana bos yang cuma bisa menyuruh. Nisa tidak pernah mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Kalau dia sampai menelepon saya jam 2 pagi dan melepaskan jabatannya, berarti ada kesalahan fatal yang kamu lakukan. Tetapi Pak, saya bisa jelaskan. Gagap Arya, keringat dingin sebesar biji jagung mulai membasahi pelipisnya. Tidak perlu penjelasan, potong Pak Dharma cepat. Nisa, apakah keputusanmu sudah bulat? Bulat, Pak. Surat pengunduran diri resmi akan saya kirim via email 5 menit lagi. Jawabku mantap. Baik, sahut Pak Dharma. Nadanya kini berubah menjadi instruksi bisnis yang cepat dan efisien. Kalau begitu, saya terima pengunduran dirimu. Dan detik ini juga, saya menyatakan mosi tidak percaya kepada Arya Pratama. Saya akan menelepon tim legal dan keuangan saya sekarang. Dalam 10 menit, semua akses ke rekening perusahaan akan saya bekukan. Semua kartu kredit korporat yang kalian pegang akan saya blokir. Jangan, Pak, tolong, Pak. Arya memohon, lututnya lemas hingga ia merosot duduk di lantai karpet. Hilang sudah wibawa, raja, yang tadi ia banggakan. Jangan dibekukan, Pak. Proyek Grand Wisma butuh dana operasional besok pagi. Proyek Grand Wisma batal, tegas Pak Dharma tanpa ampun. Saya tidak akan menaruh uang 1 rupiah pun di tangan orang yang ditinggalkan oleh otak bisnisnya. Dan satu lagi, Arya. Jeda sejenak yang menyiksa. Sertifikat rumah di Jalan Anggrek B12 yang kamu tinggali itu, statusnya adalah jaminan utang perusahaan, bukan? Karena perusahaan saya anggap pilot tanpa Nisa, maka rumah itu akan disita oleh bank rekanan saya besok pagi. Dan mobil-mobil, saya akan perintahkan orang saya melacak GPS-nya sekarang. Klik. Sambungan telepon terputus. Layar ponselku kembali gelap, tapi dampaknya di ruangan itu bagaikan ledakan bom nuklir. Hening. Sunyi yang mencekam. Arya terduduk lemas di lantai, matanya kosong menatap karpet. Napasnya memburu, seolah oksigen di ruangan itu menipis. Dia baru saja mendengar vonis kematian bagi gaya hidup mewahnya. Segala yang ia banggakan, jabatan, proyek, rumah, mobil, ternyata berdiri di atas pondasi rapuh bernama kepercayaan Pak Dharma pada Nisa. Dan pondasi itu baru saja kuruntuhkan. Riva, yang sedari tadi hanya plong-aplongo mencoba mencerna situasi, mulai merasakan ketidakberesan. Dia melangkah mendekati Arya, mengguncang bahu suamiku itu dengan kasar. Mas Arya, panggil Riva dengan nada panik. Maksud orang di telepon tadi apa? Rumah ini disita? Rekening dibekukan? Itu cuma gertakan kan. Mas, kamu kan bosnya. Kamu yang punya perusahaan. Masa orang lain bisa ngambil hartamu? Arya tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tangannya menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Jawab aku, Mas. Riva berteriak histeris, mendorong bahu Arya hingga terhuyung. Kamu bilang kamu kaya raya. Kamu bilang rumah ini istanamu. Kamu bilang wanita itu cuma numpang. Kenapa sekarang jadi begini? Aku menatap drama di hadapanku dengan tangan bersedekap. Rasanya puas, tapi juga miris. Inilah harga sebuah kesombongan. Dia tidak bisa menjawabmu, Riva, kataku datar, mengambil alih perhatian Riva. Biar aku yang jelaskan pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh otakmu. Arya itu miskin. Jaga mulutmu, bentak Arya lemah, tapi tidak ada tenaga untuk berdiri. Kenyataan memang pahit. Mas, lanjutku tanpa memedulikan protesnya. Aku menatap Riva yang kini memandangku dengan wajah pucat. Semua kemewahan yang kamu lihat ini, Riva, rumah, mobil, bahkan limit kartu kredit yang dipakai beli cincinmu itu, semuanya adalah fasilitas perusahaan. Fasilitas yang diberikan investor karena aku yang menjaminnya. Sekarang, karena aku pergi, fasilitas itu ditarik. Jadi secara teknis, suami kebanggaanmu ini sekarang adalah pengangguran dengan hutang miliaran rupiah. Mata Riva membelalak lebar, mulutnya menganga. Dia menatap cincin berlian di jarinya dengan tatapan horor, lalu beralih menatap Arya dengan tatapan yang berubah drastis, dari tatapan memuja menjadi tatapan jijik. Mas, bener apa kata dia? Tanya Riva, suaranya bergetar. Kamu nggak punya apa-apa. Arya mendongak, menatap Riva dengan mata memerah dan basah. Sayang, dengerin aku dulu.
Ini cuma masalah teknis sebentar. Aku bisa lobi Pak Dharma lagi. Kita masih bisa. Halah, basi, potong Rifa kasar. Dia mundur menjauh dari Arya seolah Arya adalah penyakit menular. Tiba-tiba, ponsel Arya yang tergeletak di meja bergetar hebat. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Tring, tring, tring. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan rentetan notifikasi yang masuk beruntun seperti senapan mesin. Aku bisa melihatnya dari tempatku berdiri. Email dari bank, pemberitahuan pemblokiran rekening. SMS dari kartu kredit, transaksi ditolak. Kartu Anda dinonaktifkan. Email dari tim legal, pembatalan kontrak kerjasama, penarikan aset. WhatsApp dari manajer proyek. Pak, kenapa vendor-vendor pada telepon marah-marah? Dana cair dibatalkan pusat. Bunyi notifikasi itu menjadi musik pengiring kehancuran Arya. 3 menit. Hanya butuh 3 menit bagi Pak Dharma untuk menghancurkan kerajaan palsu yang dibangun Arya selama 2 tahun. Itu bunyi apa, Mas? Tanya Rifa ketakutan. Itu bunyi lonceng kematian karir suamimu. Jawabku dingin. Buka saja kalau tidak percaya. Dengan tangan gemetar, Arya meraih ponselnya. Matanya bergerak cepat membaca deretan pesan itu. Semakin ke bawah ia membaca, semakin pucat wajahnya. Tangannya lemas, ponsel mahal itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Arya menatapku. Kali ini tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi perintah sujud. Yang ada hanya ketakutan murni. Tatapan seorang anak kecil yang kehilangan pegangan di tengah badai. Nis. Suaranya parau, nyaris menangis. Rekeningku, 0. Kartu kredit, diblokir semua. Email pembatalan proyek. Nis, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Jawabku sambil melangkah perlahan menuju tasku yang ada di meja. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku, harga diriku. Dan membiarkan kamu menikmati hasil dari kehebatan dirimu sendiri. Bukankah kamu bilang kamu sukses karena kamu hebat? Nah, sekarang buktikan kehebatanmu itu tanpa aku. Aku mengambil tasku, lalu menatap mereka berdua. Selamat menikmati malam pertama kalian sebagai gembel. Tunggu, seru Rifa tiba-tiba. Suaranya melengking tinggi. Dia tidak menatap Arya, tapi menatapku. Wajah cantiknya kini terlihat bengis. Mbak Nisa, kalau rekening dia diblokir, berarti cincin ini. Oh, cincin itu. Aku tersenyum miring. Karena transaksinya pakai kartu kredit yang baru saja diblokir dan dianggap fraud oleh Pak Dharma, kemungkinan besar besok pagi debt collector atau polisi akan datang mencarinya sebagai barang bukti penggelapan dana perusahaan. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera melepasnya sebelum jariku ikut dipotong. Wajah Rifa langsung pucat pasi. Tanpa aba-aba, dia berusaha melepas cincin itu dengan panik. Tapi karena jarinya berkeringat dingin, cincin itu susah keluar. Sialan, sialan, sialan. Umpat Rifa sambil menarik paksa cincin itu hingga jarinya lecet. Kamu nipu aku, Arya? Kamu bilang kamu kaya. Dasar penipu. Bajingan. Rifa melempar cincin itu ke wajah Arya dengan sekuat tenaga. Plak. Cincin berlian itu menghantam pipi Arya sebelum jatuh menggelinding di karpet. Aduh. Rifa, kamu kenapa kasar begini? Arya memegang pipinya, kaget dengan serangan tiba-tiba dari wanita yang tadi memujanya. Kasar? Kamu tuh yang kurang ajar, teriak Rifa, air matanya mulai tumpah karena marah, bukan sedih. Aku ninggalin pacarku yang tajir demi kamu karena kamu bilang kamu bos besar. Ternyata kamu cuma karyawan yang numpang hidup sama istri. Najis aku sama kamu. Najis. Rifa berlari menuju tumpukan koper-kopernya. Dia menyambar koper-koper itu dengan kasar, menyeretnya tanpa peduli roda koper itu merusak lantai kayu. Sayang. Rifa, tunggu. Jangan pergi. Arya mencoba berdiri, mengejar Rifa dengan langkah sempoyongan. Dia mencoba meraih tangan Rifa. Kita bisa perbaiki ini. Aku masih punya tabungan, sedikit kita bisa. Lepasin. Rifa menepis tangan Arya dengan jijik, lalu meludahi wajah suamiku. Cuih. Air ludah itu mendarat tepat di pipi Arya. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Seorang suami yang tadi begitu gagah mengusir istri sahnya, kini diludahi oleh wanita simpanan yang baru dikenalnya. Jangan sentuh aku dengan tangan miskinmu itu, bentak Rifa.
Aku mau pergi. Nggak sudi aku tinggal di rumah sitaan Ban. Bye. Riva menyeret kopernya keluar dari pintu utama yang masih terbuka, meninggalkan Arya yang terpaku di tengah ruangan dengan air ludah di wajah dan harga diri yang sudah rata dengan tanah. Aku masih berdiri di sana, menjadi saksi bisu dari drama karma instan ini. Arya perlahan membalikkan badannya, menatapku. Matanya basah, bibirnya bergetar. Dia melihat sekeliling ruangan yang mewah itu, lalu menatapku lagi. Dia sadar, dia baru saja kehilangan segalanya. Dan saat tatapan kami bertemu, aku melihat lututnya mulai menekuk. Bukan karena lemas, tapi karena dia hendak melakukan sesuatu yang tadi dia perintahkan padaku. Dia hendak bersujud. Tubuh gagah yang selama ini selalu membusungkan dada dengan angkuh itu akhirnya runtuh. Lutut Arya menghantam lantai kayu yang dingin dengan bunyi berdebam yang cukup keras. Di sana, tepat di hadapanku, laki-laki yang baru saja menyebut dirinya raja, kini bersimpuh tak berdaya. Kepala yang biasanya mendongak sombong, kini tertunduk dalam, menyentuh ujung sepatu kerjaku yang berdebu. Nis, maafkan aku. Suaranya terdengar parau, pecah oleh isak tangis yang tertahan. Bahunya berguncang hebat. Aku salah, Nis. Aku hilaf. Tolong, jangan tinggalkan aku seperti ini. Tolong batalkan ucapanmu ke Pak Dharma tadi. Aku mohon. Aku menatap puncak kepala Arya dengan pandangan kosong. Aneh rasanya. Dulu, aku mungkin akan langsung luluh melihat air mata suamiku. Dulu, aku pasti akan berjongkok, memeluknya, dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi malam ini, hatiku sekeras batu karang. Tidak ada getaran iba, tidak ada keinginan untuk merengkuhnya. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa dan keinginan untuk segera mengakhiri drama memuakan ini. Perlahan, aku menggeser kakiku mundur selangkah, melepaskan diri dari sentuhan tangannya yang mencoba meraih pergelangan kakiku. Bangun, Mas, ucapku datar. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh lagi. Tadi kamu menyuruhku bersujud di kaki gundikmu. Sekarang kamu yang bersujud di kakiku. Tidakkah kamu merasa ironis? Arya mendongak. Wajahnya basah oleh air mata dan sisa air ludah Riva yang belum sempat ia seka. Penampilannya sungguh menyedihkan. Piyama sutra mahalnya kini tampak kusut, seolah mencerminkan kehidupan mewahnya yang baru saja diremukan. Aku bodoh, Nis, aku memang bodoh. Arya memukul-mukul dadanya sendiri. Aku tergoda rayuan setan. Riva, dia cuma pelarian sesaat karena aku stres pekerjaan. Tapi cintaku cuma buat kamu, Nis. Sumpah, kamu istriku satu-satunya. Cinta? Aku tertawa hambar. Cinta macam apa yang tega mengusir istrinya ke kamar pembantu? Cinta macam apa yang tega menyuruh istrinya sujud pada wanita lain? Itu bukan cinta, Mas. Itu penghinaan. Aku akan perbaiki semuanya, Nis. Aku janji. Arya berusaha bangkit, merangkak mendekatiku dengan putus asa. Kita mulai dari nol lagi ya? Kamu tarik pengunduran dirimu, bilang ke Pak Dharma kalau ini cuma salah paham. Kita bangun lagi perusahaan ini berdua. Aku akan pecat Riva dari hidupku, aku akan blokir nomornya. Aku akan jadi suami yang penurut. Tolong, Nis, jangan biarkan aku jatuh miskin. Aku nggak bisa hidup susah. Kalimat terakhirnya itulah yang membuatku semakin muak. Aku nggak bisa hidup susah. Dia tidak memohon karena takut kehilanganku sebagai istri, dia memohon karena takut kehilangan kenyamanan hidupnya. Dia takut kembali menjadi Arya yang bukan siapa-siapa. Tiba-tiba, suara alarm mobil yang melengking tajam memecah keheningan malam. Nguik, nguik, nguik. Suara itu berasal dari garasi. Itu suara alarm mobil SUV mewah kebanggaan Arya. Disusul kemudian dengan bunyi, klik, keras dari sistem penguncian otomatis yang terdengar hingga ke ruang tamu. Arya tersentak kaget. Dia menoleh ke arah pintu garasi dengan wajah panik. Itu kenapa mobilnya bunyi sendiri? Aku melirik jam tangan. Pukul 2.25 pagi. Pak Dharma benar-benar menepati janjinya. Sistem keamanan jarak jauh, jawabku tenang sambil memungut tasku. Pak Dharma punya akses untuk mematikan mesin dan mengunci sistem kelistrikan mobil-mobil operasional perusahaan via satelit, jika terjadi kondisi darurat atau pencurian. Dan sepertinya, saat ini statusmu dianggap sebagai ancaman keamanan aset. Apa? Arya terbelalak. Dia bangkit berdiri dengan sempoyongan dan berlari menuju garasi.
Aku mengikutinya perlahan dari belakang. Di garasi, lampu indikator mobil SUV hitam itu berkedip-kedip cepat. Arya mencoba membuka pintu mobil, tapi terkunci rapat. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci remote, kiles, dan memencet-mencet tombolnya dengan panik. Klik, klik, klik. Tidak ada respon. Mobil itu mati total. Benda besi seharga 1,5 miliar itu kini hanyalah rongsokan tak berguna di tangan Arya. Nggak mungkin, nggak mungkin. Gumam Arya, wajahnya semakin pucat di bawah sorot lampu neon garasi. Dia beralih ke motor gede, moge, yang terparkir di sudut. Dia mencoba menyalakannya, tapi hasilnya sama. Starter motor itu mati. Rupanya semua kendaraan yang dibeli atas nama fasilitas direksi sudah terhubung dalam satu sistem manajemen aset yang canggih. Sistem yang dulu aku sendiri yang menyarankannya kepada Pak Dharma untuk mencegah penggelapan. Siapa sangka, sistem itu kini bekerja untuk menghukum suamiku sendiri. Di tengah kepanikan Arya, sebuah mobil MPV hitam berhenti tepat di depan pagar rumah kami yang masih terbuka lebar, bekas Rifa keluar tadi. Dua orang pria berbadan tegap berseragam security kompleks turun, diikuti oleh seorang pria berpakaian batik rapi yang aku kenali sebagai Pak Rusdi, Kepala Bagian Umum Perusahaan Pak Dharma. Mereka berjalan masuk ke halaman rumah dengan langkah tegas. Arya yang melihat kedatangan mereka langsung mundur ketakutan, punggungnya menabrak tembok garasi. "Selamat malam, Bu Nisa," sapa Pak Rusdi sopan padaku, mengabaikan Arya yang berdiri gemetar seperti maling tertangkap basah. "Maaf mengganggu istirahat Ibu dini hari begini. Kami mendapat instruksi langsung dari Pak Dharma untuk melakukan pengamanan aset prioritas." "Silakan, Pak Rusdi," jawabku sambil mengangguk. Kunci-kunci cadangan ada di lemari kaca ruang tengah. Tapi sepertinya sistem pusat sudah menonaktifkan unitnya. "Benar, Bu. Kami hanya perlu mengambil fisik unitnya malam ini juga untuk dibawa ke gudang pusat, menghindari potensi kerusakan atau dilarikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," jelas Pak Rusdi formal. Matanya kemudian melirik Arya sekilas. "Pak Arya, mohon maaf. Kami harus menyita SUV dan motor ini sekarang. Silakan serahkan kunci yang Bapak pegang." Kalian gak bisa seenaknya begini," teriak Arya, mencoba mempertahankan sisa-sisa keberaniannya, meski suaranya terdengar cempreng karena takut. "Ini rumah saya. Ini mobil saya. Saya masih direktur utama di akta perusahaan." Pak Rusdi tersenyum tipis. Senyum profesional namun dingin. Dia mengeluarkan sebuah tablet dari tas kerjanya, dan menunjukkan layar itu pada Arya. "Berdasarkan RUPS sirkuler yang baru saja ditandatangani secara digital oleh pemegang saham mayoritas 5 menit yang lalu, Bapak sudah diberhentikan dengan tidak hormat, Pak. Jadi status Bapak sekarang adalah warga sipil yang menguasai aset perusahaan secara ilegal. Jika Bapak menghalangi tugas kami, Pak Dharma sudah menyiapkan tim pengacara untuk memproses pidana penggelapan." Lutut Arya lemas seketika mendengar kata pidana. Dia tahu Pak Dharma tidak pernah menggertak. Dengan tangan gemetar hebat, Arya menyerahkan kunci mobil yang ada di genggamannya kepada Pak Rusdi. "Terima kasih kerjasamanya," ucap Pak Rusdi. Dia memberi kode pada dua security yang bersamanya. Dengan sigap, mereka mulai memasang alat derek pada roda mobil SUV Arya, karena mesinnya sudah tidak bisa dinyalakan. Aku memalingkan wajah, tidak tegas sekaligus puas melihat pemandangan itu. Simbol kejayaan Arya sedang diseret paksa keluar dari istananya. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan putih yang sangat aku kenal berhenti di depan pagar, tepat di belakang mobil tim Pak Rusdi. Kaca jendela turun, memperlihatkan wajah cemas Sinta, asisten pribadiku di kantor. "Bu Nisa," panggil Sinta sambil melambaikan tangan. Aku menghela napas lega. Akhirnya jemputanku tiba. Aku memang sempat mengirim pesan singkat pada Sinta saat Arya dan Rifa sibuk bertengkar tadi, memintanya menjemputku karena aku tidak mau membawa mobil kantorku. Aku ingin meninggalkan semua yang berhubungan dengan perusahaan Arya malam ini juga, agar perpisahan ini bersih dan total. Aku berjalan kembali masuk ke dalam rumah sebentar, bukan untuk mengambil baju atau harta, tapi hanya untuk mengambil dompet dan ponselku yang tertinggal di meja ruang tamu. Arya mengekor di belakangku seperti anak ayam kehilangan induk. "Nis, kamu mau kemana?" tanyanya panik saat melihatku berjalan menuju pintu keluar lagi. "Jangan pergi, Nis. Kalau kamu pergi, aku sendirian di sini. Besok orang ban mau datang menyita rumah. Aku harus bilang apa?" Aku berhenti di ambang pintu, berbalik menatapnya untuk terakhir kali. Rumah mewah ini terasa begitu dingin dan asing sekarang. "Itu bukan urusanku lagi, Mas,"
Jawabku tenang. Kamu yang mengundang bencana ini masuk rumahmu, jadi kamu sendiri yang harus menjamunya. Hadapi orang bank itu seperti laki-laki. Bilang pada mereka, rajanya sudah turun tahta. Nisa, tegak kamu. Aku suamimu. Arya menangis, air matanya bercucuran membasahi pipi. Dia mencoba meraih tanganku lagi, tapi aku menepisnya tegas. Mantan suami, Mas. Tunggu saja surat panggilannya, koreksiku. Aku melangkah keluar, menembus angin malam yang menusuk tulang. Sinta sudah berdiri di samping pintu mobil sedan putihnya, membukakan pintu untukku dengan wajah penuh kekhawatiran. Ibu baik-baik saja, bisik Sinta saat aku masuk ke dalam mobil. Sangat baik, Sin. Lebih baik dari sebelumnya, jawabku sambil menyandarkan punggung di jok mobil yang empuk. Rasanya beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Sinta menutup pintu, lalu berlari kecil memutar ke kursi pengemudi. Mobil sedan itu perlahan melaju meninggalkan rumah megah bernomor B12 itu. Dari kaca spion, aku melihat Arya berlari keluar sampai ke pagar. Dia berdiri di sana, di bawah lampu jalan yang remang-remang, bertelanjang kaki, masih mengenakan piyama sutra kusutnya. Tangannya terulur ke arah mobil kami, mulutnya meneriakkan namaku, tapi suaranya tak terdengar karena teredam kaca jendela yang tertutup rapat. Di belakangnya, mobil SUV kebanggaannya sedang diderek keluar oleh tim Pak Rusdi. Pemandangan itu begitu tragis. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sejak aku pulang kerja hingga sekarang, hidup Arya telah hancur lebur. Dia kehilangan istri yang tulus, kehilangan gundik yang ia banggakan, kehilangan jabatan, kehilangan kendaraan, dan besok pagi dia akan kehilangan atap tempatnya bernaung. Aku memejamkan mata, membiarkan setitik air mata terakhir jatuh membasahi pipi. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata perpisahan untuk Nisa yang lama. Nisa yang bodoh, yang terlalu mencintai hingga lupa mencintai dirinya sendiri. Kita kemana, Bu? Ke apartemen ibu atau ke rumah orang tua ibu? Tanya Sinta hati-hati, memecah keheningan di dalam mobil. Aku membuka mata, menatap jalanan Jakarta yang sepi namun menjanjikan harapan baru. Ke hotel dulu saja, Sin. Aku butuh tidur nyenyak di kasur yang bersih. Besok pagi, kita punya banyak pekerjaan. Aku harus mempersiapkan hidup baruku. Siap, Bu, jawab Sinta mantap. Mobil kami melaju menembus malam, meninggalkan kegelapan masa lalu di belakang, menuju fajar yang sebentar lagi akan menyingsing. Dan di kejauhan sana, aku tahu Arya sedang menghadapi malam terpanjang dalam hidupnya sendirian. Tanpa uang, tanpa kuasa, dan yang paling menyakitkan tanpa 2 istri yang selama ini menjadi tamengnya. Sinar matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui celah tirai jendela kamar hotel, menyapa wajahku dengan lembut. Aku mengerjapkan mata, menyesuaikan penglihatan dengan cahaya yang terang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, aku bangun tidur tanpa rasa cemas. Tidak ada dering alarm yang memburu, tidak ada teriakan Arya yang minta disiapkan sarapan, dan tidak ada beban pikiran tentang proposal bisnis yang harus sempurna. Tubuhku terasa ringan, seolah gravitasi bumi tak lagi menarikku sekuat biasanya. Aku melirik jam di nakas. Pukul 8 pagi. Biasanya, jam segini aku sudah sibuk bertarung dengan kemacetan Jakarta, atau sedang dimarahi Arya karena dasinya kurang rapi. Tapi hari ini, aku adalah wanita bebas. Suara ketukan halus di pintu penghubung, connecting door, terdengar. Itu pasti Sinta. Masuk, Sin, seruku sambil duduk bersandar di kepala ranjang. Pintu terbuka, Sinta masuk dengan wajah segar dan senyum lebar, membawa nampan berisi sarapan dan secangkir kopi panas yang aromanya langsung memenuhi ruangan. Selamat pagi, Bu Nisa. Maaf saya pesan layanan kamar, soalnya ibu tidurnya nyenyak sekali, saya nggak tega bangunin buat turun ke restoran. Terima kasih, Sin. Kamu memang paling pengertian, jawabku tulus. Aku mengambil cangkir kopi itu, menyeruputnya perlahan. Rasanya nikmat luar biasa. Jauh lebih nikmat daripada kopi mahal yang biasa ku minum di kantor. Mungkin karena kali ini, aku meminumnya tanpa rasa takut. Bu, Sinta duduk di tepi ranjang, wajahnya berubah sedikit serius. Sejak jam 6 pagi tadi, ponsel ibu yang saya pegang terus bergetar. Ada puluhan panggilan masuk dari nomor tidak dikenal, dan ada beberapa pesan suara dari Pak Arya. Aku meletakkan cangkir kopi kembali ke nampan. Mendengar nama itu, ada sedikit nyeri di ulu hati, tapi rasanya sudah jauh berkurang dibanding semalam. Biarkan saja. Jangan diangkat, jangan dibalas.
Hari ini aku mau fokus menata hidup, bukan mengurusi puing-puing masa lalu. Baik, Bu, tapi... Sinta ragu sejenak, lalu menyodorkan tablet kerjanya padaku. Ibu harus lihat ini. Berita di grup WhatsApp Asosiasi Bisnis Properti sudah heboh. Aku menerima tablet itu. Di layar, terpampang sebuah foto yang diambil secara amatir, mungkin oleh tetangga atau orang lewat. Foto itu memperlihatkan suasana di depan rumah Jalan Anggrek B12 pagi ini. Di foto itu, terlihat 2 truk besar bertuliskan, Jasa Pindahan Eksekusi Aset, terparkir di depan pagar. Ada beberapa pria berseragam ban dan polisi yang sedang berdiri di halaman. Dan di sudut foto, terlihat sosok Arya, masih memakai piyama sutra yang sama dengan semalam, sedang duduk bersimpu di teras dengan wajah putus asa, sementara barang-barangnya dikeluarkan secara paksa ke halaman rumput. Karma itu ekspres ya, Bu, gumam Sinta pelan. Aku menatap foto itu lama. Tidak ada rasa senang melihat kehancurannya, tapi juga tidak ada keinginan untuk menolongnya. Itu adalah konsekuensi logis. Hukum sebab akibat yang tidak bisa ditawar. Ayo siap-siap, Sin, kataku sambil menyerahkan kembali tablet itu. Kita punya janji temu dengan Pak Dharma jam 10 nanti. Aku tidak mau terlambat. Biarkan Arya menyelesaikan urusannya dengan konsekuensi pilihannya sendiri. Sementara itu, di Jalan Anggrek B12. Kekacauan adalah kata yang terlalu halus untuk menggambarkan situasi yang dihadapi Arya pagi ini. Kepalanya pening luar biasa akibat tidak tidur semalaman. Matanya bengkak dan merah. Perutnya perih karena belum diisi apapun sejak kemarin sore. Dan kini, telinganya berdenging mendengar suara bising orang-orang asing yang mengacak-acak istananya. Pak, tolong hati-hati. Itu guci keramik mahal. Teriak Arya parau saat melihat 2 orang petugas mengangkat guci besar dari ruang tamu. Maaf, Pak. Ini sudah masuk daftar aset sitaan. Bapak tidak punya hak mengatur lagi, jawab salah satu petugas dengan dingin tanpa menoleh. Arya ingin marah, ingin mengamuk, tapi tenaganya sudah habis. Tadi pagi, saat ia baru saja tertidur ayam di sofa, gedoran keras di pintu utama membangunkannya. Ia pikir itu Nisa yang kembali karena tidak tega. Dengan penuh harap ia membuka pintu, namun yang didapatinya adalah rombongan, tamu, dari bank dan tim legal perusahaan Pak Dharma. Mereka membawa surat sakti. Surat penyitaan aset karena status pilot dan penarikan jaminan. Ternyata, klausul yang disebutkan Nisa semalam benar-benar ada dan sah secara hukum. Tanpa tanda tangan Nisa sebagai penjamin, semua fasilitas kredit Arya dianggap default, gagal bayar, seketika. Pak Arya, seorang pria berkemeja batik, pengacara dari pihak bank, menghampiri Arya yang duduk lemas di teras. Kami sudah selesai mendata aset di dalam. Sesuai prosedur, Bapak hanya diizinkan membawa barang-barang pribadi yang bersifat sandang, pakaian, dan dokumen pribadi. Perhiasan, elektronik, dan perabotan tidak boleh dibawa keluar. Arya menatap pengacara itu dengan tatapan kosong. Saya mau tinggal di mana? Pak, ini rumah saya satu-satunya. Itu bukan kewenangan kami, Pak, jawab pengacara itu datar. Bapak punya waktu 15 menit untuk mengemasi baju Bapak ke dalam koper, lalu kami akan menggembok pagar ini. 15 menit. Arya tertawa sumbang. Dulu dia butuh waktu berjam-jam hanya untuk memilih setelan jas mana yang cocok dipakai meeting. Sekarang, dia hanya diberi waktu 15 menit untuk memungut sisa hidupnya. Dengan langkah gontai, Arya masuk ke kamar utama. Kamar yang dulu menjadi saksi kebahagiaannya bersama Nisa. Kini kamar itu berantakan. Lemari pakaian terbuka lebar. Baju-baju Nisa sudah tidak ada. Sepertinya Nisa sudah memindahkannya sejak lama atau mungkin dibuang oleh Rifa kemarin. Ah, Rifa. Nama itu membuat darah Arya mendidih. Wanita yang katanya mencintainya, wanita yang membuatnya tega mengusir istri sebaik Nisa, ternyata hanyalah benalu yang lari saat pohon inangnya tumbang. Arya mengambil sebuah tas koper kecil yang tersisa, koper-koper besar sudah dibawa kabur Rifa semalam. Dia memasukkan beberapa potong baju seadanya. Saat tangannya meraba laci nakas, dia menemukan sebuah bingkai foto tua yang terbalik. Arya membalik bingkai itu. Foto pernikahannya dengan Nisa 5 tahun lalu. Di foto itu, Nisa tersenyum sangat manis. Matanya berbinar penuh harapan. Arya di sebelahnya terlihat gagah dan bangga. Nis, bisik Arya, air matanya menetes jatuh ke atas kaca bingkai foto. Kenapa jadi begini? Kenapa kamu tega banget sama aku?
Bahkan di titik terendahnya, Arya masih menyalahkan Nisa. Dia belum sepenuhnya sadar bahwa ego dan keserakahannya lah yang menghancurkan bingkai foto kehidupan nyata mereka. Waktu habis, Pak, seru petugas dari luar. Arya tersentak. Dia memasukkan foto itu ke dalam tas, lalu berjalan keluar. Di halaman, para tetangga sudah berkumpul menonton. Bisik-bisik tetangga terdengar menyakitkan telinga. Itu Pak Arya kan? Katanya bos besar, kok diusir Bang? Dengar-dengar selingkuh. Bu, istrinya yang pintar itu pergi, ya langsung bangkrut deh. Kasihan ya, tapi syukurin juga sih. Sombong banget orangnya, nggak pernah mau ikut rapat RT. Arya menundukkan kepala dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kerah piyama. Dia berjalan melewati pagar rumahnya sendiri layaknya seorang pesakitan. Pagar besi tempa yang megah itu kemudian digembok dengan rantai besar oleh petugas. Klik. Bunyi gembok itu mengunci masa lalu Arya. Dia berdiri di pinggir jalan dengan satu tas jinjing, tanpa mobil, tanpa uang, dan tanpa tujuan. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponselnya. Baterainya tinggal 10%. Jari jempolnya ragu-ragu di atas layar. Dia ingin menelepon ibunya di kampung, tapi dia malu. Dia ingin menelepon teman-temannya, tapi dia tahu mereka berteman dengannya hanya karena uang. Akhirnya, jarinya kembali menekan nomor Nisa. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Diblokir. Arya merosot duduk di trotoar. Panas aspal mulai membakar kulitnya, tapi rasa dingin di hatinya jauh lebih menusuk. Dia sendirian di tengah keramaian Jakarta yang kejam. Di tempat lain, di sebuah restoran private room yang elegan di kawasan SCBD. Suasana di sini sangat kontras dengan trotoar tempat Arya duduk. AC yang sejuk, alunan musik klasik, dan aroma makanan mewah menyelimuti pertemuan penting itu. Aku duduk berhadapan dengan Pak Dharma. Di sampingku, Sinta duduk dengan sigap mencatat setiap poin pembicaraan. Saya minta maaf atas tindakan tim saya yang mungkin terlalu agresif pagi ini di rumah Arya, buka Pak Dharma sambil memotong steaknya. Tapi saya tidak punya pilihan. Aset harus diamankan sebelum Arya menjualnya untuk judi atau foya-foya terakhir. Bapak tidak perlu minta maaf, jawabku tenang. Itu sudah sesuai prosedur bisnis. Saya justru berterima kasih Bapak bertindak cepat, jadi nama saya tidak ikut terseret dalam masalah utang piutang Arya ke depannya. Pak Dharma meletakkan pisau dan garpunya, lalu menatapku lekat. Tatapan seorang mentor kepada murid kesayangannya. Nisa, jujur saja. Saya kecewa dengan Arya, tapi saya tidak pernah kecewa padamu. Selama 2 tahun ini, saya melihat bagaimana kamu menyulap perusahaan kecil itu menjadi raksasa. Kamu punya insting, kamu punya ketelitian, dan yang paling penting, kamu punya integritas. Pak Dharma mengambil sebuah map tebal berwarna biru tua dari tas kerjanya, lalu menyodorkannya ke hadapanku. Ini apa, Pak? Tanyaku. Ini adalah akta pendirian perusahaan baru. PT Angkasa Buana. Perusahaan ini saya siapkan khusus untuk memegang proyek-proyek besar yang gagal dikelola oleh vendor-vendor tidak kompeten, seperti perusahaan Arya. Jelas Pak Dharma. Jantungku berdegup kencang. Aku membuka map itu. Di halaman struktur organisasi, mataku terbelalak. Direktur utama, Haurun Nisa, Nisa. Saham kepemilikan, 20%, golden share. Pak, ini. Suaraku tercekat. Direktur utama, dan saham 20%? Saya tidak punya modal untuk menyetor saham sebesar ini, Pak. Pak Dharma tersenyum bijak. Modalmu adalah otak dan keringatmu selama ini, Nisa. Anggap saja ini sweat equity. Saya tidak butuh uangmu, saya butuh kemampuanmu. Saya mau kamu memimpin perusahaan ini. Bukan sebagai bayang-bayang suami, bukan sebagai pembantu di balik layar, tapi sebagai pemimpin sesungguhnya. Tunjukkan pada dunia, siapa sebenarnya yang hebat. Air mataku merebak. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang membuncah. Selama ini, aku selalu bersembunyi di belakang Arya demi menjaga egonya. Aku merendahkan diriku agar dia terlihat tinggi. Tapi hari ini, ada orang lain yang melihat nilaiku dan mengangkatku ke tempat yang seharusnya. Bagaimana, Bu Direktur? Siap bekerja sama dengan saya lagi? Tanya Pak Dharma sambil mengulurkan tangan. Aku menghapus sudut mataku, menarik napas panjang, lalu menjabat tangan pria parubaya itu dengan mantap. Genggaman tangan yang menjanjikan masa depan cerah.
Saya siap, Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya tidak akan mengecewakan Bapak, jawabku tegas. Sinta di sampingku bertepuk tangan pelan sambil tersenyum bangga. Saat aku menandatangani dokumen itu, aku teringat ucapan Arya semalam, kamu cuma benalu yang numpang hidup. Aku tersenyum miris dalam hati. Lihatlah sekarang, Mas. Benalu yang kamu buang ini baru saja tumbuh menjadi pohon beringin raksasa. Sementara kamu, sudahlah. Aku tidak mau merusak momen bahagiaku dengan memikirkan nasib orang yang sedang kepanasan di pinggir jalan. Tepat saat itu, ponsel Sinta berbunyi. Dia mengangkatnya sebentar, lalu berbisik padaku. Bu, resepsionis kantor lama menelepon. Katanya ada seorang wanita bernama Rifa datang mengamuk di lobi, mencari Arya dan menuntut ganti rugi cincin palsu. Aku menaikkan alis. Rifa? Iya, Bu. Sepertinya dia baru sadar kalau dia juga tidak dapat apa-apa, dan sekarang dia mencari kambing hitam. Aku tertawa kecil. Roda kehidupan berputar begitu cepat. Dua orang yang semalam bersekongkol menyakitiku, kini saling memangsa satu sama lain. Drama babak kedua sepertinya baru saja dimulai, dan kali ini, aku akan menontonnya dari kursi VVIP. Gedung perkantoran megah di pusat bisnis Jakarta itu masih berdiri kokoh, menjulang menantang langit. Dulu, setiap pagi aku melangkah masuk lobi ini dengan kepala tertunduk, berjalan cepat menuju lift karyawan, berusaha tidak terlihat mencolok. Aku hanyalah bayang-bayang di balik nama besar Arya Pratama. Namun hari ini, 3 hari setelah malam pengusiran itu, aku kembali menapakkan kaki di sini dengan status yang jauh berbeda. Aku turun dari kursi penumpang mobil Alphard hitam mengkilap, fasilitas baru dari Pak Dharma. Seorang sopir berseragam membukakan pintu untukku. Sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer lobi, menciptakan irama ketukan yang penuh percaya diri. Aku mengenakan blazer putih gading dengan potongan tegas, memancarkan aura pemimpin yang tak lagi bisa diremehkan. Selamat pagi, Bu Nisa, sapa resepsionis lobi dengan ramah dan hormat yang tulus, bukan basa-basi ketakutan seperti dulu mereka menyapa Arya. Selamat pagi, Mbak Dini, balasku sambil tersenyum. Hari ini adalah hari pertamaku menempati kantor baru PT Angkasa Buana. Ironisnya, atau mungkin ini cara semesta bercanda, kantor baru kami menempati lantai yang sama dengan bekas kantor PT Arya Maju yang sudah dibubarkan. Pak Dharma membeli seluruh aset kantor lama, merenovasinya dalam 24 jam, dan menyerahkannya padaku untuk dikelola. Namun, langkahku menuju lift terhenti ketika mendengar keributan di dekat pintu masuk utama. Suara teriakan-teriakan kasar yang sangat familiar merusak suasana pagi yang tenang itu. Lepaskan saya. Saya ini bos di sini. Kalian lupa siapa saya? Teriak seorang pria dengan suara serak. Maaf, Pak. Nama Bapak sudah masuk daftar blacklist. Bapak dilarang masuk ke area gedung, jawab suara tegas seorang petugas keamanan. Aku menoleh. Di sana, ditahan oleh 2 orang satpam berbadan tegap, berdiri sesosok pria yang nyaris tak kugenali. Pakaiannya kusut, kemeja yang kancingnya salah pasang, wajah yang ditumbuhi brewok tipis tak terurus, dan mata yang cekung. Itu Arya. Suami, ralat, mantan suami, yang 3 hari lalu masih merasa seperti raja dunia. Dan dia tidak sendiri. Di depannya, berdiri seorang wanita dengan dres ketat yang tampak lecek. Rambut panjangnya acak-acakan, riasan wajahnya luntur. Rifa. Penipu. Teriak Rifa sambil menuding wajah Arya dengan telunjuknya yang kuku palsunya sudah copot sebagian. Mana tanggung jawabmu? Hah? Kamu bilang mau transfer uang ganti rugi buat aku. Mana? Arya menepis tangan Rifa dengan kasar. Diam kamu, perempuan gila. Aku lagi pusing. Aku mau masuk ke kantorku, aku mau ambil uang di brankas. Minggir. Kantor apa? Kamu itu udah gelandangan, jerit Rifa histeris. Dia memukulkan tas tangannya ke bahu Arya bertubi-tubi. Gara-gara kamu aku diusir dari kosan lamaku. Aku malu balik ke sana. Kamu harus bayar aku. Jual ginjalmu kalau perlu. Pemandangan itu sungguh memalukan. 2 orang yang dulu bersatu untuk menghinaku di ruang tamu rumahku, kini saling mencabik seperti anjing liar memperebutkan tulang kering di lobi gedung mewah. Orang-orang yang lalu lalang berhenti sejenak, memandang mereka dengan tatapan jijik dan kasihan, lalu berbisik-bisik. Pak Asep, panggilku tenang, namun suaraku cukup terdengar jelas di tengah keributan itu. Mendengar suaraku,
Arya dan Riva sontak berhenti bertengkar. Mereka menoleh serempak ke arahku. Waktu seolah berhenti. Arya menatapku dengan mata terbelalak. Dia melihat penampilanku dari ujung kaki ke ujung kepala. Bersih, rapi, wangi, dan berkelas. Kontras sekali dengan dirinya yang bau keringat dan putus asa. Mulutnya terbuka, ingin mengucapkan sesuatu, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Riva pun sama kagetnya. Dia memandangku dengan rasa iri yang tak bisa disembunyikan. Nisa, panggil Arya lirih. Dia meronta dari pegangan satpam. Nisa, syukurlah kamu ada di sini. Tolong bilang sama satpam bodoh ini, aku ini suamimu. Aku ini pemilik perusahaan di lantai 12. Suruh mereka lepaskan aku. Aku tidak bergerak mendekat. Aku tetap berdiri di tempatku, dijaga oleh Sinta di sampingku. Aku menatap Arya dengan pandangan datar. Pak Asep, ulangku pada kepala keamanan gedung yang sedang memegang lengan Arya. Tolong jelaskan pada bapak ini, siapa pemilik sah kantor di lantai 12 sekarang. Pak Asep mengangguk hormat padaku. Siap, Bu Direktur. Lalu dia menoleh pada Arya dengan wajah garang. Dengar, Pak Arya. PT. Arya maju sudah tutup buku. Lantai 12 sekarang adalah kantor pusat PT. Angkasa Buana, di bawah pimpinan Ibu Haurunisa. Bapak tidak punya hak 1 sentimeter pun di gedung ini. Apa? Lutut Arya lemas seketika. Dia menatapku tak percaya. Kamu mengambil perusahaanku, Nis? Aku tidak mengambil apapun, Mas, jawabku dingin. Aku hanya membangun ulang puing-puing yang kamu hancurkan. Pak Dharma mempercayakan aset itu padaku karena dia tahu. Di tanganmu, semua itu hanya akan jadi sampah. Tapi itu hasil kerjaku. Itu ideku. Arya berteriak, air matanya mulai mengalir. Rasa malu, marah, dan penyesalan bercampur aduk. Tegak kamu, Nis, kamu istri durhaka. Kamu makan keringat suami. Riva, yang menyadari bahwa akulah pemegang kekuasaan sekarang, tiba-tiba mengubah taktik. Dia mendorong Arya hingga terhuyung ke belakang, lalu berlari kecil mendekatiku dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Mbak Nisa yang cantik, seru Riva. Tolong saya, Mbak, saya ini korban. Saya ditipu sama laki-laki brengsek itu. Dia bilang dia kaya, dia janjin saya hidup enak. Ternyata dia cuma penipu. Mbak Nisa pasti ngerti perasaan sesama wanita kan? Tolong kasih saya sedikit uang kerohiman, Mbak, buat saya pulang kampung. Saya janji nggak akan ganggu Mbak lagi. Aku menatap Riva dengan senyum sinis. Wanita ini benar-benar tidak punya harga diri. Kemarin dia meludahiku, hari ini dia mengemis padaku sambil menginjak laki-laki yang dia rebut dariku. Riva, ucapku pelan, kamu bukan korban. Kamu adalah komplotan. Kamu tahu dia punya istri, tapi kamu tetap masuk rumah itu. Kamu menikmati fasilitas yang dibayar dengan uangku. Sekarang, saat uang itu habis, kamu merasa jadi korban. Aku membuka dompetku. Riva matanya berbinar, mengira aku akan memberinya uang. Arya pun menatapku penuh harap, berharap aku masih punya belas kasihan. Aku mengeluarkan selembar kartu nama. Kartu nama baruku dengan tinta emas. Aku menjatuhkannya ke lantai, tepat di depan kaki Riva. Itu kartu nama pengacaraku, kataku. Kalau kamu merasa dirugikan oleh Arya, silakan gugat dia secara hukum. Jangan minta uang padaku. Uangku terlalu bersih untuk menyentuh tanganmu. Riva ternganga. Wajahnya memerah padam karena malu. Aku beralih menatap Arya. Dan kamu, Mas? Kalau kamu mau ambil barang-barang pribadimu yang tertinggal di kantor lama, silakan hubungi bagian logistik lewat pos satpam. Jangan pernah coba-coba naik ke lantai 12, atau aku akan panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Nisa, aku lapar, Nis. Aku belum makan dari kemarin. Arya akhirnya membuang harga dirinya yang tersisa. Dia menangis meraung di lobi yang ramai itu. ATM-ku ditelan mesin. Dompetku kosong. Tolong aku, Nis, kasih aku 100.000 aja buat makan. Aku suamimu, Nis. Hening sejenak. Orang-orang di lobi menahan napas melihat drama tragis ini. Seorang mantan bos besar mengemis 100.000 rupiah pada mantan istrinya yang kini menjadi direktur. Hatiku berdesir nyeri. Bagaimanapun, dia pernah menjadi imamku. Tapi aku ingat betul kata-kata Pak Dharma.
membantu orang yang tidak mau berusaha berubah, sama saja dengan memelihara penyakit. Jika aku memberinya uang sekarang, dia tidak akan pernah belajar. Dia akan merasa bahwa aku masih bisa dimanfaatkan. Sinta, panggilku. Ya, Bu. Pesan 2 nasi bungkus di warung belakang gedung. Minta satpam berikan pada mereka berdua di luar pagar gedung. Pastikan mereka makan di luar area properti kita. Perintahku tegas. Siap, Bu. Aku menatap Arya untuk terakhir kali. Itu sedekah terakhirku untukmu, Mas. Sebagai sesama manusia, bukan sebagai istri. Makanlah, kumpulkan tenagamu, lalu cari kerja. Jadilah laki-laki sejati yang hidup dari keringat sendiri, bukan dari keringat wanita. Tanpa menunggu jawaban mereka, aku membalikkan badan dan melangkah menuju lift. Pintu lift terbuka, aku masuk. Saat pintu logam itu perlahan menutup, aku masih bisa melihat Arya yang terduduk lemas di lantai marmer, menangis sesenggukan sambil menatapku. Tatapan penuh penyesalan yang terlambat. Riva di sebelahnya tampak marah-marah pada satpam, tapi tidak ada yang peduli. Pintu lift tertutup rapat, memisahkan duniaku yang terang benderang di atas sana, dengan dunia gelap mereka di bawah. Di dalam lift yang hening, aku menghela napas panjang. Tidak ada air mata. Hanya ada perasaan lega yang luar biasa. Aku telah berhasil melewati ujian terberat. Berhadapan dengan masa lalu tanpa rasa benci, namun tetap tegas menjaga harga diri. Ibu hebat, bisik Sinta sambil tersenyum bangga. Aku tersenyum balik. Belum, Sin. Ini baru permulaan. Pekerjaan sesungguhnya menunggu di atas. Kita harus buktikan bahwa PT Angkasa Buana bisa lebih sukses tanpa campur tangan parasit. Lift berdenting di lantai 12. Pintu terbuka, menampilkan logo perusahaan baruku yang bersinar keemasan di dinding resepsionis. Aku melangkah keluar. Inilah istanaku yang sesungguhnya. Istana yang dibangun bukan di atas pondasi harta suami, tapi di atas pondasi kemandirian dan kerja keras seorang wanita. Dan di sini, tidak akan ada lagi yang berani menyuruhku bersujud. Sementara itu, di luar gedung, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat, Arya menerima bungkusan nasi rames dari satpam dengan tangan gemetar. Dia membuka bungkusan itu dengan lahap, mengabaikan Riva yang terus memaki-maki di sebelahnya. Nasi itu terasa hambar bercampur air matanya sendiri. Sesuap nasi masuk ke mulutnya, mengingatkannya pada masakan Nisa yang dulu selalu ia cela kurang enak, kurang pedas, atau kurang mewah. Kini, ia sadar, masakan Nisa adalah makanan ternikmat yang pernah ia sia-siakan. Dan rasa penyesalan itu jauh lebih pahit daripada empedu. Maafkan aku, Nisa, maafkan aku. Gumamnya di sela kunyahan, di trotoar panas yang berdebu, disaksikan oleh gedung tinggi tempat istrinya kini bertahta. Waktu bergulir tanpa ampun. 6 bulan telah berlalu sejak malam badai di rumah Jalan Anggrek B12 itu. Bagi sebagian orang, 6 bulan hanyalah kedipan mata. Namun bagiku dan Arya, 6 bulan ini adalah 2 dunia yang bergerak ke arah yang berlawanan dengan kecepatan cahaya. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang kantorku yang luas di lantai 12. Di pantulan cermin, aku melihat sosok wanita yang nyaris tak kugenali sebagai Nisa yang dulu. Rambutku kini tertata rapi model bob pendek yang segar. Wajahku bercahaya karena perawatan rutin dan, yang paling penting, karena hati yang tenang. Blazer hitam berpotongan slim fit membalut tubuhku, memberikan kesan profesional dan berwibawa. Di meja kerjaku, terpajang sebuah plakat kristal yang baru saja kuterima kemarin malam, Business Woman of the Year. Bu Nisa, suara Sinta terdengar dari interkom. Mobil jemputan sudah siap di lobi. Jadwal meeting dengan investor dari Singapura jam 10 nanti. Baik, Sin. Saya turun sekarang, jawabku sambil tersenyum. Aku mengambil tas kerjaku, melangkah keluar ruangan dengan perasaan penuh syukur. PT Angkasa Buana berkembang pesat di luar ekspektasi. Ternyata benar kata orang bijak. Ketika kita melepaskan sesuatu yang menyakitkan, tangan kita jadi terbuka untuk menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Sementara itu, di sudut kota Jakarta yang lain, di sebuah gang sempit yang becek dan bau got, realitas yang jauh berbeda sedang terjadi. Seorang pria kurus dengan jaket hijau yang sudah luntur warnanya, sedang berteduh di bawah terpal warung Tegal. Wajahnya kusam, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam, dan tangannya kasar penuh kapalan. Itu Arya. Mantan raja, yang dulu duduk di kursi direktur, kini duduk di bangku kayu panjang sambil memandangi layar ponsel retaknya.
Dia sekarang menjadi pengemudi ojek online. Bukan karena dia ingin, tapi karena tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya. Namanya sudah masuk daftar hitam Asosiasi HRD, karena kasus penggelapan aset dan kebangkrutan tidak wajar di perusahaan lamanya. Pak Dharma benar-benar memastikan Arya tidak bisa bangkit dengan cara curang lagi. Tring. Notifikasi pesanan masuk. Pesanan pengantaran makanan, GoFood. Jarak pengantaran cukup jauh, tapi Arya tidak punya pilihan. Dia butuh uang untuk bayar sewa kos petak yang menunggak 2 bulan. Ayam geprek 5 porsi. Kirim ke gedung Buana Tower, lantai 12, gumam Arya membaca pesanan itu. Jantungnya berdegup kencang. Gedung Buana Tower. Lantai 12. Itu kantor Nisa. Kantor yang dulu adalah miliknya. Ada rasa enggan yang luar biasa untuk mengambil pesanan itu, rasa malu yang membakar dada. Tapi perutnya yang lapar dan ancaman ibu kos yang galak memaksanya menekan tombol, terima. Setengah jam kemudian, motor metik sewaan yang dikendarai Arya berhenti di lobi belakang gedung mewah itu, tempat khusus pengantaran barang dan makanan. Dia tidak boleh masuk lewat lobi utama yang marmernya mengkilap itu. Hujan mulai turun rintik-rintik. Arya melepas helmnya yang bau apek, merapikan rambutnya yang agak gondrong, lalu berjalan membawa bungkusan makanan menuju meja resepsionis servis area. Pesanan buat siapa, Bang? Tanya security tanpa menatap wajah Arya. Buat Mbak Sinta, lantai 12, jawab Arya lirih. Dia ingat nama itu. Asisten setia Nisa. Oh, asistennya Bu Bos. Taruh aja di meja situ, nanti orangnya turun. Abang tunggu di luar aja ya, jangan menuhin lobi, bau keringat, ujar security itu ketus sambil mengibaskan tangan. Arya menelan ludah pahit. Dulu, security di gedung ini akan membungkuk hormat padanya dan membukakan pintu. Sekarang, dia diusir karena bau keringat. Inilah tamparan kenyataan yang sesungguhnya. Harga diri manusia ternyata seringkali dinilai dari apa yang melekat di badannya, bukan siapa dirinya. Arya berjalan mundur, keluar menuju parkiran motor. Dia berniat langsung pergi setelah konfirmasi pesanan selesai. Namun, langkahnya terhenti saat sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti tepat di depan lobi VIP, yang letaknya bersebelahan dengan area servis. Pintu mobil dibuka oleh sopir. Turunlah seorang wanita dengan langkah anggun. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan irama yang sangat Arya kenal. Nisa. Arya terpaku di balik pilar beton, bersembunyi seperti pencuri. Dia melihat mantan istrinya itu tertawa renyah berbicara dengan seorang pria bule, investor asing itu. Aura Nisa begitu bersinar, begitu mahal. Tidak ada lagi Nisa yang kusut dan lelah seperti yang dulu sering Arya hina di rumah. Nisa yang sekarang tampak seperti ratu yang sesungguhnya. Terima kasih, Pak Dharma. Saya akan pastikan presentasinya lancar, ucap Nisa pada pria tua yang ikut turun dari mobil lain. Pak Dharma menepuk bahu Nisa bangga. Arya meremas jaket hijaunya kuat-kuat. Rasa sesak menghimpit dadanya. Dulu, dialah yang berdiri di samping Pak Dharma. Dulu, dialah yang dipuji. Sekarang, dia hanya bisa mengintip dari balik pilar beton yang dingin, basah kehujanan, sambil memegang helm butut. Tiba-tiba, Sinta keluar dari pintu servis untuk mengambil makanan. Mata Sinta yang jeli tak sengaja menangkap sosok pria berjaket hijau di balik pilar. Sinta menyipitkan mata, lalu terperanjat. Dia mengenali sosok itu. Sinta tidak langsung memanggil Nisa. Dia berjalan mendekati Arya perlahan. Pak Arya, panggil Sinta pelan, nada suaranya campuran antara kaget dan kasihan. Arya tersentak. Dia ingin lari, tapi kakinya kaku. Dia tertangkap basah dalam keadaan paling menyedihkan. Sinta. Gagap Arya. Dia berusaha menutupi logo ojol di jaketnya, tapi percuma. Bapak kerja jadi ojol sekarang? Tanya Sinta hati-hati. Arya mengangguk lemah, kepalanya tertunduk dalam. Iya, Sin. Susah cari kerja. Ijazahku ditahan ban, namaku jelek di mana-mana. Sinta menghela napas panjang. Dia merogoh saku blazernya, mengeluarkan uang 100.000 2 lembar. Ini, Pak, buat tambahan. Ambil saja. Arya menatap uang merah itu. Dulu, uang segitu hanya dia pakai buat beli rokok atau tips parkir. Sekarang, itu setara dengan kerjanya seharian narik ojek di bawah terik matahari. Egonya berteriak menolak, tapi kebutuhan hidupnya menjerit menerima. Dengan tangan gemetar, Arya menerima uang itu.
Makasih, Sin. Jangan bilang Nisa aku di sini ya. Aku malu. Bu Nisa sudah tidak pernah membicarakan Bapak lagi. Jawab Sinta jujur, namun jawaban itu justru lebih menyakitkan daripada dimaki. Artinya, Arya sudah benar-benar dianggap tidak ada dalam hidup Nisa. Bu Nisa sudah bahagia, Pak. Bapak juga harus berusaha bangkit dengan cara yang halal. Oh iya, satu lagi Pak. Sinta menatap Arya tajam. Riva wanita itu, minggu lalu datang ke sini lagi. Dia sekarang gandengan sama bos tambang batubara dari Kalimantan. Kelihatannya dia sudah nemu korban baru. Jadi, Bapak benar-benar kehilangan segalanya demi wanita yang bahkan gak ingat nama Bapak lagi. Berita itu menghantam Arya telak di ulu hati. Riva sudah move on ke dompet yang lebih tebal. Sementara dia hancur lebur demi membela wanita itu. Saya permisi, Pak. Bu Nisa menunggu makan siangnya. Pamit Sinta sopan, lalu berbalik pergi membawa bungkusan ayam geprek itu, makanan yang diantar oleh mantan suami bosnya sendiri. Arya berdiri mematung di tengah hujan yang makin deras. Air hujan bercampur dengan air matanya. Dia menatap punggung Sinta yang menghilang di balik pintu kaca otomatis. Pintu yang memisahkan dunia sukses Nisa dan dunia gagalnya. Dia menyalakan motornya. Suara mesin motor yang kasar terdengar menyedihkan. Sepanjang perjalanan pulang ke kosannya, pikiran Arya melayang ke masa lalu. Dia ingat saat Nisa memijat kakinya sepulang kerja. Dia ingat saat Nisa membawakan bekal makan siang, yang sering dia buang karena gengsi makan bekal di kantor. Dia ingat saat Nisa salat tahajud di sepertiga malam, mendoakan kesuksesannya. Rezeki suami itu titipan lewat doa istri. Kalimat Nisa malam itu terngiang-ngiang seperti rekaman kaset rusak di kepalanya. Dulu dia menertawakan kalimat itu. Dia pikir itu tahayul. Dia pikir itu omong kosong wanita lemah. Sekarang, dia merasakan buktinya. Saat jimatnya pergi, saat doa tulus itu berhenti mengalir untuknya, keran rezekinya pun macet total. Dia seperti layang-layang yang putus benangnya, terbang tak tentu arah, lalu jatuh menuki ke tanah lumpur. Sesampainya di kamar kos peta ukuran 3x3 meter itu, Arya melempar jaketnya ke lantai. Kamar itu pengap, dindingnya lembab berjamur. Kasurnya tipis dan bau apek. Sangat kontras dengan kamar tidur utama di rumah jalan anggrek yang wangi aromaterapi. Arya duduk di tepi kasur, menatap nasi bungkus sisa kemarin yang belum sempat dia makan. Perutnya perih, tapi nafsunya hilang. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Ibunya di kampung. Dengan berat hati, Arya mengangkatnya. Halo, Bu? Arya, piye kabare? Gimana kabarnya? Suara ibunya terdengar renta dan penuh harap di seberang sana. Ibu kangen. Kok tumben bulan ini belum kirim uang belanja? Obat bapakmu habis. Sawah juga butuh pupuk. Arya menggigit bibirnya kuat-kuat menahan isak tangis. Selama ini dia berbohong pada orang tuanya. Dia bilang dia masih direktur, dia bilang dia sedang sibuk proyek luar kota. Dia tidak berani bilang kalau dia sudah jadi gelandangan. Iya, Bu, maaf ya. Arya lagi ada masalah teknis di bank. Nanti Arya usahakan ya, jawab Arya berbohong lagi. Padahal di dompetnya hanya ada uang 200.000 pemberian Sinta tadi. Oh, ya sudah. Hati-hati ya, Jangan lupa salat. Iya, Nisa apa kabar? Kok nomornya nggak aktif? Ibu mau ngucapin selamat, tetangga bilang Nisa masuk TV jadi orang sukses. Kamu pasti bangga ya punya istri hebat kayak Nisa. Salam ya buat istrimu yang sholehah itu. Jantung Arya berhenti berdetak sesaat. Ibunya tidak tahu mereka sudah bercerai. Ibunya masih memuji Nisa. Dan yang paling menyakitkan, ibunya menganggap kesuksesan Nisa adalah kebanggaannya juga. Padahal Arya sudah membuang kebanggaan itu ke tempat sampah. Iya, Bu, nanti Arya sampaikan. Suara Arya tercekat. Yowis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambungan terputus. Arya melempar ponselnya ke kasur, lalu menelungkupkan wajahnya ke bantal yang keras. Pertahanan terakhirnya runtuh. Di kamar sempit yang sunyi itu, mantan tuan raja itu menangis meraung-raung seperti anak kecil. Dia menangisi kebodohannya. Dia menangisi kesombongannya. Dia menangisi Nisa yang tidak akan pernah kembali. Dia sadar sekarang. Benar-benar sadar. Kesuksesan